masuk Islam, masuk Kristen itu kan bersifat privasi pribadi. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya Waalaikumsalam. ada orang Muslim masuk Kristen karena perjumpaan secara pribadi dengan Sang Pencipta. Demikian juga sebaliknya. Ya, tapi kalau misalnya perjumpaan pribadi itu sampai sekarang saya nggak percaya itu, Bang, karena Yesus sendiri kan menerangkan jika ada yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya gitu. Iya, itu kalau akhir zaman nanti. Ya, pada saat akhir zaman, karena ada iblis entah dalam rupa manusia nanti yang bisa menunjukkan mujizat tapi bukan Mesias. Dia bisa menurunkan api dari langit. Dan memang kuasa gelap bisa melakukan itu. Iya. Tapi Tuhan Yesus bilang dari buahnya kamu akan melihat mana yang asli dan palsu. Iya. Ya. Mungkin Nah, itu juga juga kalau mungkin ya siapa tahu suatu saat berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Ya mungkin juga Bang Asuma akan merasakan bagaimana suasananya. Karena saya lihat di teman-teman Muslim yang dalam tanda kutip paham Al-Quran, tapi ketika berjumpa dengan Yesus akhirnya menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhannya. Ya, kalau saya ditanyai, Bang, kalau saya misalnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, maka justru Islam saya akan semakin kuat gitu. Karena kenapa? Meskipun saya berjumpa, Yesus tidak akan mungkin mengajarkan di luar daripada apa yang pernah diajarkan kepada Bani Israel. Tapi Roh Kudus kuasa Tuhan kan mungkin ya Bang Suma berkata demikian seperti itu sekarang ini. Tapi namanya kuasa Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya kan? Itu percaya kuasa Tuhan, Roh Kudus itu luar biasa bekerja. Nah, itu juga masalah Roh Kudus ini saya paham. Ya. Itu dia, kecuali orang-orang yang tidak tahu apa itu Roh Kudus bisa jadi. Ya, memang Bang Suma memahami Roh Kudus secara nalar, secara logika. Tapi Tuhan kan bilang memang ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa pahami secara nalar. Ya, kita hanya bisa memahami ketika spiritualitas kita itu terkoneksi. Iya. Kalau dalam Alkitab bilang Tuhan adalah roh dan harus disembah dalam roh dan kebenaran. Nah, justru ini yang bermasalah. Ya. Karena menyembah dalam roh itu seperti apa, maksudnya kayak mana gitu loh, Bang. Bang. Ya. Si Meme mau bahas ini. Apakah Islam atau Kristen ajaran yang menyimpang? Ya, boleh. Tapi di sini ada Pak Martin juga. Yang mana ini? Oh, oke. Mau nggak dia? Dia belum masuk, Bang. Halo, Bang Sion. Mau tanya Bang Sion, Kristen apa Muslim? Oh, saya Muslim asli dari kecil. Oh. Ayah saya yang Kristen, ayah angkat sama ibu angkat, teman udah Muslim, ibu angkat balik Muslim lagi. Oh iya, itu iya. Kalau saya dari kecil Muslim, nggak pindah-pindah, tetap. Karena saya yakin gitu loh, saya percaya sama keyakinan saya, yang namanya Tuhan itu nggak bisa dibentuk dan nggak bisa sama seperti apa yang ada di bumi gitu. Iya betul Pak, itu iman Bapak kan. Nggak serupa dengan apapun gitu. Iya betul. Ya sesuai dengan ini yang Bapak.
sejak dulu saya ingin tahu dari teman Kristen sebenarnya Roh Kudus itu apa. Apakah dia Tuhan atau Mandre Daeng, berupa semuanya Bang. pasti atau dia itu Tuhan gitu. Ada Karena kalau perkataan Yesus Bang di Matius pasal 28 itu, yang Iya. pada saat detik-detik dia sebelum terangkat ke surga dia bilang apa di apa katakanlah Injil ke seluruh penjuru bumi, mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya memang, ya itu poin. Itu Markus Bang Suma 16 bisa itu, Bang. cari tahu itu. Iya. Itu Markus 16. Kalau yang di Matius 28 itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, itu ya betul. Tapi kan endingnya di situ, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, sekarang mana perintahnya Yesus agar manusia menuhankan Dia? Perintahnya Yesus itu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah esensi dari. Oke. Kalau itu semua orang ngajarin, semua nabi juga ngajarin. Mengasihi itu artinya mentaati perintah Tuhan. Ya. Nah, sekarang ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Nah, perintahnya untuk menjadi Kristen mana? Untuk menyembah Yesus itu mana? Ada nggak? Itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Mengasihi Tuhan berarti bukan cuma menjalankan perintahnya, tapi kita menyembah Dia, memuji Dia, meninggikan Dia. Pusat kehidupan kita hanya pada Dia, dan hasilnya itu adalah perbuatan kita. Perbuatan. Ini kan ada perintahnya Yesus, Bang. Ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Berarti yang harus diajarkan adalah perintahnya Yesus. Ya. Nah, mana perintahnya Yesus agar manusia menyembahnya? Ada nggak? Perintah Yesus yang disampaikan juga oleh para nabi-nabi. Ya, itu dia maksud saya. Maksud saya gini loh, saya tinggalkan Islam menuju kepada ajaran Kristen untuk menyembah Yesus. Ada nggak perintahnya? Nggak ada sama sekali. Dulu kan belum ada agama Islam. Ya, nggak, maksud saya sekarang saya mau menjadi Kristen misalnya, menjadi penyembah Yesus, anak Maria. Nah, ini kan perintahnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti perintah Yesus ini yang harus diikutin. Nah, ada nggak perintahnya supaya manusia itu menyembah dirinya? Ada. Bisa tunjukkan dalilnya, Bang? Di Yohanes pasal 1 itu kan sudah diterangkan di situ bagaimana. Ya, di nomor berapa di Yohanes 1? Yohanes nomor 1 ayat 1 sampai 3, pada mulai dari firman, ya. Kemudian itu kan tidak berdiri sendiri, terkoneksi dengan ayat-ayat lain di kitab-kitab lain. Ya, termasuk masuk Bang, Meme Bos. Di kitab Rasul Paulus. Ya, ini kalau kita lihat di Yohanes 1 itu tidak ada perintah Yesus untuk menyembah dirinya. Iya, artinya bahwa kita baru bisa dibenarkan ketika menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan perbuatan kita baru dianggap benar ketika kita lahir baru, sudah diampuni dosa-dosanya. Nah, itulah sebabnya kenapa saya nggak bisa menjadi Kristen, karena tidak ada perintah. Sementara Yesus kan ajarkanlah mereka melakukan segala perintahku. Nah, saya mau menjadi Kristen, saya cari perintah Yesus untuk menuhankan Dia, tapi saya nggak pernah nemukan itu, Bang. Makanya saya nggak bisa jadi Kristen. Yesus itu kan Tuhan. Nah, itu dia. Firman yang menjadi manusia. Ya, Tuhan itu tidak perlu. Jadi kita lihat kehidupan Yesus seperti apa. Ya, dia tidak perlu bahwa ini saya Tuhan, sembahlah saya, baru kita
bisa katakan bahwa itu Tuhan. Tapi kita lihat saja dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Ya. Kalau mengenai perbuatan, ini Bang jelas Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36 bahwa segala pekerjaan, segala perbuatan yang kulakukan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa mengutus aku. Berarti dia rasul, dia utusan Tuhan. Tidak menyebabkan kemudian pekerjaan yang dilakukan itu menjadikan kita menuhankan dia. Jadi mental itu Bang. Apalagi di dalam pengajaran Yesus, khususnya ketika dia membaca perjanjian lama, di situ diterangkan di Yehezkiel 20:19, akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturanku dengan setia. Artinya ada perintah dari Tuhan untuk mengasihi dia dengan cara setia terhadap peraturan dan ketetapan. Nah makanya saya nggak bisa kemudian berubah menjadi penyembah manusia bernama Yesus, karena perintahnya harus menuruti ketetapan-ketetapan yang ada di hukum Taurat. Iya. Jadi Yesus itu selain dia utusan, dia Tuhan yang menjadi utusan, begitu Bang. Ya itu saya hargai. Karena ini kan persoalan dosa dan hanya dapat diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Nah, untuk itulah Tuhan yang adalah firman itu turut sebagai utusan dalam pribadi Yesus menyelamatkan manusia, menyelesaikan persoalan dosa itu. Karena ini masalah dosa yang hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Abang coba baca di dalam Matius 21. Di sana sangat jelas diterangkan bagaimana kemudian ya tidak ada penyaliban, tapi orang-orang itu bisa kemudian masuk surga. Bahkan dia pelacur, dia pemungut cukai, dia rentenir. Bahkan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan di sini belum ada penebusan. Yesus belum mati disalib kok di sini. Tapi kenapa pelacur lebih dulu masuk dalam surga? Iya betul sekali Bang. Nah itu bukti bahwa tidak ada itu penebusan dosa dengan tiang salib. Itu hanya konsep yang diajarkan gereja datang belakangan. Jadi begini Bang. Sebelum Tuhan Yesus disalib, jadi perjanjian penebusan dosa itu belum berlaku. Ya, jadi pada zaman misalnya pertanyaannya apakah zaman dulu kenapa orang bisa masuk surga tanpa percaya kepada Yesus? Karena itu perjanjian Allah yang lama terhadap manusia dan itu kasih karunia. Itu menunjukkan bahwa di perjanjian lama banyak orang-orang yang masuk surga tanpa harus percaya Yesus karena belum ada Yesus. Itu namanya kasih karunia dan itu perjanjian lama, perjanjian jahat. Nah, setelah kejadian sekarang kalau misalnya saya mendapat kasih karunia, bisa nggak saya tanpa menyembah Yesus masuk ke dalam surga? Bisa nggak Bang? Mustahil, karena ini kan perjanjian ketetapan Allah bahwa hanya melalui Yesus kita dapat mengenal Allah. Oke. Gitu. Kalau melalui Yesus berarti Allah itu bukan Yesus kan, tapi jalan menuju kepada Allah kan? Dia jalan sekaligus Tuhan itu sendiri. Dari mana Bapak tahu? Abang saya tahu. Di Yohanes pasal 1 tadi itu Bang. Bagaimana kalau misalnya Yohanes 1 yang Abang ajukan itu bertentangan dengan ajaran Yesus sendiri? Tidak ada Bang yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Oke, saya katakan kepada Abang, di dalam Yohanes 17:8 Yesus menerima firman. Iya. Terus mana yang firman menjadi manusia kok beda? Di Yohanes berapa Bang? Yohanes 17:8. Yohanes 12:49. Salah satunya itu, coba Abang lihat. Yohanes 12 ayat 49.
Iya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Betul, Bang? Karena Iya. Yesus ini Tadi Bapa, Firman dan Yesus, Roh Kudus. Ya. ya, Yesus tadi katanya firman menjadi manusia, menjadi daging. Ya. Terus Begini, Bang. kenapa masih dia menerima firman dan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Firman yang menjadi manusianya mana? Ya. Jadi pertama, Bapa, Firman dan Roh Kudus itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Iya, jadi sebentar. Bapak, Mei, bentar ya, Mei, bentar lagi, sedikit lagi. Ya, halo? lanjut. Ya. Jadi tanpa Firman Bapak tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Bapak, di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya itu, Bang? Di Yohanes pasal 1 bahwa tidak ada yang tercipta tanpa Firman. Tidak ada yang enggak maksud saya di mana dikatakan bahwa Bapak tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Firman. Itu tersirat dalam Yohanes pasal 1. Oh, berarti Tuhan Bapak, Tuhannya Bang ini tidak maha kuasa ya? Harus ada Firman ya? Kan satu Bapa, Firman, Roh Kudus adalah satu kesatuan. Iya, maksud saya melalui pernyataan Bapak, Abang, Bapak tidak bisa melakukan apa-apa tanpa si Firman. Betul. Nah, oke. Jadi sebelum alam semesta ini tercipta, ya, dia kan belum berfirman. Iya. Berarti pada saat itu kondisinya Tuhan tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi sudah ada firman dalam dirinya. Ya, berarti tidak bisa dipisahkan kalau begitu. Betul, iya. Nah, satu kesatuan. Tapi dalam hal tertentu, dalam perjanjian lama. Itu mah akal-akalan, Bang. Kalau dikatakan dalam hal tertentu, nanti kayak PLN, on off dia, giliran tidak enak dikatakan menyala lampunya, giliran gelap dikatakan mati lampu. Ini Bang, jadi saya jelaskan sedikit ya. Jadi firman itu Allah menyatakan diri kepada manusia itu dalam perjanjian lama. Sebenarnya itu firman itu Allah menyatakan diri melalui firman. Saya paham. Kita sederhanakan, Bang. Kita sederhanakan. Sekarang begini, firman itu apa sebenarnya menurut Abang ini? Saya analogikan misalnya Bang Suma ini adalah suaranya itu sendiri. Bisa enggak misalkan dari suaranya itu sendiri? Bisa. Tidak bisa dong. Apa yang bisa, Bang. Sekarang begini, suara saya dipisahkan dari saya bisa. Nah, ini sebentar kalau misalnya direkam, suara saya itu berpisah dari saya dan suara saya itu bukan saya. Misalnya direkam di flash disk. Ya. Itu suara saya. Nah, apakah flash disk itu adalah saya? Jelas, kalau misalnya loh, kok jelas pula gimana sih Abang ini? Ya. Masa saya adalah flash disk? Maksudnya begini, Bang. Kalau misalnya kayak siapa kemarin yang ditangkap gara-gara ngomong sembarangan kan, itulah salah satunya kan. Tidak bisa bilang suaranya aja yang ditangkap. Nah, ya kan? Yang bukan suaranya yang ditangkap, Bang. Orangnya yang ditangkap, bukan suaranya. Ya, karena dari kata-katanya itu kan. Iya, dan itu tidak terpisahkan dari dirinya. Begitu. Tidak bisa. Anda tidak bisa menganalogikan seperti itu. Jadi misalnya saya mengatakan bahwa sahabat saya ini Dan Rahmat kurang ganteng, dan kata kurang ganteng itu adalah sebuah pelanggaran misalnya. Maka yang diproses bukan suara saya, tapi yang diproses adalah saya. Karena suara saya itu yang direkam, yang dijadikan sebagai alat bukti itu bukan saya. Tapi itu adalah hasil cipta dari saya, itu karya saya. Tapi karya saya bukan saya. Gitu loh, Bang. Nah, sama seperti ini. Ketika kemudian Tuhan berkarya membuat Maria hamil tanpa seorang suami, maka karyanya itu bukan Allah itu sendiri, tetapi karya Allah itu. Makanya aku katakan sama Bang, firman itu sebenarnya apa? Supaya jelas gitu loh. Karena kalau dikatakan Yesus itu adalah firman, ya maksudnya firman itu apa? Firman itu kan jelas perkataan, kehendak, ide, gagasan, keinginan, kemauan, hasrat daripada Sang Tuhan. Nah, ketika ide gagasan Tuhan itu ya ingin dijadikan sebagai
dijadikan teraplikasi dalam kenyataan, misalnya Tuhan menginginkan menjadi terang, ya dia cukup berkata. Begitu juga ketika dia ingin menciptakan manusia tanpa ayah, dia cukup berkata. Maka dia dikatakan berasal dari firman, pada mulanya adalah firman. Jadi segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, apapun mereknya, seperti apapun modelnya, itu semuanya berasal dari firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah sekarang kalau misalnya firman telah menjadi daging, apa bedanya firman telah menjadi bumi, firman menjadi matahari, firman menjadi alam semesta? Beda, Nah, Bang. itu kok beda pula, apa bedanya? Kalau ciptaan yang ada kan diciptakan melalui melalui firman. Hanya Allah berfirman, jadilah bumi, jadilah ini dan itu. Nah, sementara firman yang telah menjadi daging adalah firman itu sendiri yang turun dalam. Abang keliru di situ, kelirunya di situ, Bang. Coba ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, apa yang dikatakan oleh Gabriel? Tuhan Bapa menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Betul? Itulah firman-Nya. Berarti Tuhan berkehendak agar wanita perawan bernama Maria ini mengandung dan melahirkan seorang anak. Itu terjadi nggak tuh? Terjadi, Bang. Terjadi ya. Nah, berarti Yesus itu pada mulanya adalah kehendak. Ya betul. Artinya begini. Ya. Jadi Allah Yesus lahir itu kehendak Allah itu sendiri, kehendak firman itu sendiri. Yesus mati di kayu salib ya kehendak Allah sendiri, kehendaknya dia sendiri. Begitu. Sekarang begini, pernah enggak membaca, Bang? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Pernah enggak baca kayak begitu? Betul, iya. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Iya. Pertama, kenapa Yesus menyatakan seperti itu? Pertama, dia satu dengan Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kemudian yang kedua, dalam kapasitas sebagai utusan atau sebagai manusia. Manusia itu murni. Dogma, Bang. Itu dogma. Ya, itu kalau makanya abang dengerin Bang Juma dulu gitu sampai selesai, baru nanti abang bantah gitu loh, Bangku, Bang Rahmat. Lanjut ya. Bang Juma. Gantian jadinya nanti biar jelas, biar terarah gitu loh Bang Rahmat. Oke. Yang Bang Rahmat keluarin itu barusan itu dogma. Ya ini kan dikasih tahu Bapak, ini dikasih tahu ya, bilang kita dogma, padahal itu kebenaran. Ya bagi orang lain dogma, tapi bagi kami kebenaran, begitu Bang. Karena Bapak belum tahu, makanya Bapak bilang dogma. Tapi sekiranya Bapak sudah tahu, sudah paham, dan sudah pasti Bapak bilang ini bukan dogma, ini kehidupan, ini kebenaran, begitu Pak. Oke, begini ya, ini kan kita diskusi ya. Masalah. Ya, sekarang begini. Bapak itu punya berapa pribadi Bapak? Bapak ini punya berapa pribadi? Sang Tuhan yang ada di surga itu menurut abang saya ini itu berapa pribadinya? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya. Ada berapa pribadinya? Itu tidak ada sih dijelaskan secara spesifik dalam Alkitab. Iya. Cuma memang kalau misalnya Bapa, Firman, dan Roh Kudus terus tiba-tiba bisa jadi manusia, tidak masuk akal. Ya, namanya Tuhan punya kemauan kehendaknya sendiri. Dan banyak hal yang kita tidak bisa jangkau dengan Tuhan itu sendiri. Ya seperti Tuhan Yesus bilang sama Thomas, engkau melihat percaya Thomas karena engkau melihat, tapi berbahagialah yang percaya karena yang percayanya walaupun tidak melihat. Artinya bahwa mungkin dalam keterbatasan logika kita tidak memahami cara ini.
Thomas Tapi itu, itulah yang Tuhan nyatakan, ya. Bang, Thomas itu mengatakan ketika ditanyai di Matius 16, siapakah aku ini Thomas? Thomas Ya. jawab apa, Bang? Engkau adalah Mesias. Kenapa dia tidak mengatakan engkau adalah Bapa pencipta dan bumi? Kenapa dia harus mengatakan Mesias tuh? Nanya saya kah? Iya, saya tanya. Oh iya, karena Mesias itu kan utusan dia, jadi Terus kalau utusan, terus kenapa itu makanya aku bilang, saya nggak bisa menjadi Kristen, karena yang saya tahu Yesus itu Mesias. ya itu sudah yang saya diskusi dengan ada teman juga tempo hari. Dia bilang Yesus itu utusan, betul itu utusan, tapi kita tidak mungkin mengenal Tuhan dengan benar kalau tidak mentuhankan utusan itu. Dan memang ini kita mau lawan ini ketetapan Tuhan sendiri. Ini perjanjian baru yang sudah ditetapkan setelah kematian Yesus dikasih salib dan kebangkitan. Yang tetapkan siapa, Bang, perjanjian baru itu? Tuhan sendiri. Di mana dari perjanjian, Tuhan? Iya, dari perjanjian. Kalau Bang Suma kan baca dari perjanjian lama. Di perjanjian lama kan bangsa Israel untuk pengampunan dosa itu harus mencurahkan darah domba. Ya, terus di mana dikatakan darah manusia? Ya, tanpa pengampunan, tanpa penumpahan darah maka tidak akan ada pengampunan dosa. Nah, ini melambangkan tentang bayang-bayang Yesus Kristus yang akan datang. Ya. Tadi itu sudah dibantai itu, Bang. Matius 21, pelacur masuk surga daripada orang-orang yang merasa dirinya kudus. Dan di situ mereka tidak melakukan pertumpahan darah gitu. Jadi Abang mengatakan tidak ada keselamatan tanpa pertumpahan darah. Buktinya Yesus mengatakan pelacur lebih dulu masuk surga. Ya, itu namanya kasih karunia karena ada hal-hal tertentu. Nah, berarti ada keselamatan di luar daripada pertumpahan darah gitu. Dan tidak ada kok ajaran nabi-nabi mengajarkan menumpahkan darah manusia. Itu ajaran kanibal itu, Bang. Wah, itu iya kan? Ya, itu pemahaman semua ya. Coba nabi mana kemudian yang mengajarkan menumpahkan darah manusia untuk menebus manusia? Di mana itu, Bang? Konsep apa itu? Kalau kita pahami bagaimana bangsa Israel di perjanjian lama masuk ke kemah pertemuan untuk berjumpa dengan Tuhan itu, maka kita akan paham apa yang dilakukan Yesus dan perjanjian baru, Bang. Ya, kalau kita baca baik-baik, kita pahami. Ya, konsepnya di situ. Dan itu kematian Yesus ini untuk menyelamatkan manusia itu sudah ditetapkan Allah sendiri setelah kejadian di kayu salib, maka tidak ada lagi cara lain. Ini bukan dogma, itu dogma itu, Bang. Makanya saya tanya, nabi mana yang mengajarkan kemudian menumpahkan darah manusia? Nabi yang mana yang ngajarin itu? Saya kira kalau dibaca di perjanjian baru sudah tersirat bagaimana rencana keselamatan ke alam keselamatan. Kalau yang tersirat Anda imani, kenapa nggak mengimani yang nyata-nyata dikatakan oleh Tuhan dan dikatakan oleh Yesus? Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kenapa ini nggak tersirat loh ini? Ini tertulis langsung nyata. Kenapa nggak ditaati yang ini, Bang? Sementara Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 19 nomor 17. Apa yang diterangkan oleh Yesus di sana? Kalau untuk memperoleh hidup yang kekal. Kan jelas. Ya. Jadi begini, Bang, ada pertanyaan begini. Apakah kita bisa selamat berbuat baik saja tanpa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Oh, justru orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan itu nggak selamat, Bang. Nggak ada ajarannya itu, Yesus mengajarkan itu, nggak ada. Makanya di awal tadi saya katakan, kalau saya mau jadi Kristen, di dalam Matius 28 nomor 20, saya harus mengikuti perintah Yesus. Nah, mana perintah Yesus untuk menuhankan Dia? Ada nggak? Abang nggak bisa nunjukkan. Nah, sekarang bagaimana cara pengikut Yesus selamat?
kata Yesus sendiri di dalam Matius 19 nomor 17, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, coba. Ini perintah Allah yang harus diturutin. Nah, sekarang saya jadi Kristen nih. Perintah Allah mana yang saya taati sehingga saya menyembah Yesus? Kan nggak Baca ada. lagi. Untuk melihat secara jelas tentang kita harus menuhankan Yesus itu di tulisan-tulisan Paulus. Nah, oke. Jadi Kita terjawab. Yang mengajarkan teman Kristen menyembah Yesus itu Paulus, bukan Yesus. Nah, sekarang abang saya ini pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Paulus adalah nabi yang dipilih oleh Yesus untuk menyampaikan kepada umat manusia tentang Yesus itu sendiri. Yang dipilih Petrus apa Paulus, Bang? Petrus juga, tapi Petrus itu untuk kalangan Yahudi waktu itu. Nah, waktu itu kan, ya, tapi Paulus ini diutus untuk menyampaikan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain di luar Yahudi. Nah, kalau misalnya teman-teman Muslim bilang Paulus itu mengubah ajaran Yesus itu keliru. Iya. Kok bisa keliru, Bang? Iya, karena jelas seandainya ajaran Paulus itu bertentangan dengan ajaran Yesus, jelas akan dikritik habis oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Ada 12 murid Yesus saat itu yang juga turut menginjil. Ada misalnya Thomas itu dia menginjil ke India. Petrus di Israel sendiri sekitar Timur Tengah. Saya yakin akan dikritik habis oleh murid-murid Yesus. Kalau memang ajaran Paulus tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Oke. Nah, sekarang coba kita baca di dalam Matius 23 nomor 15. Matius 23 nomor 15. Iya. Ya, sudah, Bang. Apa di situ tertulis? Di sini Matius 23 ayat 15, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ya, apanya gimana maksudnya ini, Bang? Maksudnya apa yang dipertanyakan ini? Ya, saya kira kalau misalnya Abang ini tahu, ini yang dikatakan celaka di sini ahli Taurat kan? Ya, ahli Taurat karena orang Farisi kan? Ya, orang Farisi. Orang-orang munafik kan di sini? Ya. Orang yang mengarungi lautan dan menjelajahi daratan kan di sini? Ya, betul. Dan mentobatkan satu orang menjadi penganut agamanya. Ya. Dan setelah ia bertobat, mereka menjadikan orang itu sebagai orang neraka. Ya, betul. Dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi itu sendiri, betul? Betul, jahat. Nah, agama mana yang disebarkan oleh ahli Taurat ini? Agama yang disebarkan itu pengajaran agama Yahudi, kalau kita lihat bagaimana perilaku yang dikecam Yesus, perilaku orang Yahudi sama seperti itu. Ya, maksud saya agama Yahudi, abang saya mengatakan agama Yahudi. Orang Yahudi mana yang nyebrang tinggalkan Yerusalem mengajarkan agama Yahudi? Orang Yahudi? Ada nggak Bang orang Yahudi mengajarkan Yahudi ke non-Yahudi? Ada nggak? Yahudi sama Yahudi ya. Nah, betul. Yahudi sesama Yahudi. Berarti dia tidak mengambil orang lain untuk masuk ke dalam agamanya, ya kan? Iya. Nah, sekarang ada nggak agama yang dibentuk oleh orang Yahudi, di mana di situ berkumpul semua orang non-Yahudi? Ada ndak agama yang non-Yahudi? Ya.
Agama non Yahudi. Yang dibentuk oleh orang Yahudi, tapi isinya bukan orang Yahudi. Ada nggak agama itu? Jadi perlu digarisbawahi. Jadi agama Yahudi mengacu pada kitab-kitab Taurat Musa. Itu. Betul. Ya. Jadi orang Yahudi itu tidak dibolehkan mengajarkan Taurat kepada non-Yahudi. Ya, Oke? dalam konteks waktu itu ya. Nah, sekarang orang Yahudi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajarkan sebuah konsep, mengajarkan sebuah agama. Agama yang diajarkan itu agama apa untuk non-Yahudi? Yahudi juga. Gimana ceritanya Bang ini? Nah, kan Yahudi waktu itu kan tersebar, bukan cuma di Kanaan waktu itu, tapi mungkin ada di Roma, di Eropa. Begitu. Kita mengajarkan tentang konsep Taurat. Ya, cuma pada kenyataannya yang dikecam Yesus itu perilakunya yang bukan masalah ajaran tapi motivasinya. Oh, misalnya yang dikecam dia berdoa di tengah-tengah jalan supaya dilihat orang bahwa ini rohani sekali, ini itu orang sekali. Farisi, ya. Itu orang Farisi yang diceritakan pada masa itu. Sama Bang. Ya, kemudian yang mempersembahkan memberikan pemberian, diberikan besar-besar supaya dilihat orang. Jadi terlebih pada motivasi hatinya. Oke. Itulah yang dikecam itu. Konteksnya sama dengan ini. Oke. Nah sekarang ada nggak orang Yahudi itu membentuk agama untuk non-Yahudi? Kalau misalnya saat ini saya belum pernah dengar sih ada orang di luar Yahudi yang beragama Yahudi. Mungkin ada di Manado kalau tidak salah. Bukan. Ada nggak agama yang dibentuk oleh orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi setelah mereka menyeberangi lautan, menjelajahi daratan? Ada nggak agama? Ada, tidak ada Pak. Kristen ini dari mana? Kristen ini melalui melalui Yesus. Oh, Yesus pernah ngajarkan Kristen kemana dia? Kristen kan artinya pengikut Yesus banyak sekali. Ya, itu arti, saya paham. Itu arti pengikut. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang, pernah nggak Yesus itu sampai ke Roma, nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajarkan agamanya? Pernah nggak? Nah, itulah tugas yang diberikan di Matius 28 itu. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah sebuah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, muridku di sini perlu dikaji nih Bang. Muridku ini artinya dipanggil dari gelap ke terang. Nah, orang akan mengenal terang ketika menerima pembasuhan darah Kristus. Percaya. Sekarang coba kita konsen terhadap Matius 28 yang Anda maksud itu. Iya. Baik. Matius 28 di sini Yesus menganjurkan manusia dijadikan hamba atau dijadikan murid. Ayat berapa Bang? Matius 28 nomor 19 kan kalau nggak salah. Ya. Oh ya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan ya, apanya Bang yang mau ditanyakan di sini? Di sini dijadikan murid atau dijadikan hamba? Murid. Sama enggak murid dengan hamba? Beda. Nah, itulah bedanya dengan mohon maaf ya kalau kepercayaan lain. Jadi kalau kita status kita ini dengan Bapa di surga ya antara Bapa dianggap murid, bukan hamba ya. Ya status anak dengan Bapa. Ya. Murid dengan Bapa. Maksudnya gimana ini Bang? Kita lihat ada aja dari perintahnya. Kalau ini adalah perintah Yesus beneran. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya muridku. Itu perlu dikaji kata muridku itu, pelajari. Ya ini murid hamba atau dia adalah siswa? Murid. Sama enggak murid dengan hamba? Beda ya. Nah, sekarang kalau hamba kan hamba artinya oknum yang menuhankan, ya, yang menghambakan diri. Iya. Nah, sekarang Anda sebagai murid atau sebagai hamba? Konteksnya murid. Saya murid Yesus. Bang Juma, boleh saya tambahin?
Silakan Bang. Iya, begini. Jadi kata yang dipakai itu adalah etnos. Etnos itu merujuk kepada golongan yang satu budaya, satu kebiasaan. Jadi makanya kata yang tetap itu konsisten gitu. Jadi itu adalah murid gitu, bukan merujuk pada pengikut. Gitu. Karena semua orang Israel waktu itu memang sudah percaya tentang dari Torah itu. Bukan maksudnya kalau dibilang itu terjemahan bahasa itu bisa nanti ditanyakan. Nanti kalau cek di Strong Concordance-nya itu artinya itu merujuk pada yang satu budaya, yang satu kebiasaan gitu. Itu jadi ini makanya kalau dibilang ke seluruh dunia atau enggak, itu cuma cukup untuk bangsa Israel karena nanti itu di situ cuma akan mengadili 12 suku Israel gitu. Gitu Pak. Maaf, Bang MDM ini apa Muslim apa Kristen? Muslim. Oh ya, itu bisa versi Abang ya, bisa sah saja. Enggak masalah Bang, itu versinya Abang. Ya. Bang versi Pak, maksudnya gini, kan saya kan Bapak. Ini kalau mau dipas lagi ya. Strong Concordance. Jadi halo? Ya. Ya, jadi begini. Dalam hal masalah perbuatan baik di Yesaya dikatakan bahwa perbuatan kita itu hanya seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Ya. Nah, dalam perjanjian baru perbuatan baik kita baru dianggap benar ketika kita sudah menerima pengampunan dosa. Ya. Jadi segala amal saleh kita, segala ada yang noise. Halo? Ya, silakan Bang, lanjut. Ya. Jadi segala amal saleh kita, perbuatan baik kita, kalau kita lakukan di luar Kristus tanpa menerima pengampunan, maka itu sama saja dengan kain kotor di hadapan Tuhan. Tidak akan sanggup untuk membawa kita ke dalam kerajaan surga. Itu ajaran yang muncul belakangan atau memang Yesus yang ajarkan, Bang? Itu pengajaran Yesus, Bang. Di mana itu diajarkan? Saya kira banyak, Bang. Bang semua ini banyak ayat-ayat Alkitab yang ditahu di Alkitab. Oke, berarti bukan saya tidak terlalu banyak tahu ayat di Alkitab ini, tapi saya dasar-dasar ini iman Kristen ini dikit lah saya paham. Begini. Ya. Ada nggak di antara pernyataan Yesus tentang hidup kekal itu diantaranya mengimani dia mati di atas tiang salib? Ada nggak? Saya kira di Yohanes 3:16 itu sangat jelas di situ, Bang. Ya. Hidup barang siapa yang menerima dia, percaya dia, menerima hidup yang kekal. Nah, menerima dia sebagai apa? Sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Sebagai Tuhan, sebagai Tuhan atau Tuhan? Sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Tuhan sama Tuhan sama nggak, Bang? Ya, Tuhan beda dengan Tuhan. Nah, itu dia. Sementara Yesus mengatakan kurios di situ. Dia tidak mengatakan God. Wah, jujur ini orang ini, Bang ya. Ya, aku kurang paham bahasa. Aku apa istilahnya los aja. Enggak benar Daeng udah jujur. Tuhan sama Tuhan tuh beda. Bang. Jadi begini deh, saya jelaskan sedikit ya. Mohon maaf ya, ini yang pemahaman saya. Jadi kalau misalnya setelah masa perjanjian lama kan bagaimana Tuhan menyelamatkan
umat Israel itu hukum-hukum Musa dengan mengimani Tuhan ya tanpa harus melalui nama Yesus. Terus Yesus datang, kemudian ada lagi misalnya Nabi Muhammad yang mengembalikan itu, berarti kita kembali ke agama Yahudi. Iya, karena memang perintahnya hiduplah menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ya, makanya pertanyaan saya, kenapa saudara-saudara Muslim tidak mengimani agama Yahudi saja? Loh, ini yang diajarkan kan konsep daripada aturan mainnya Tuhan tentang berlakunya bahwa dia tiada Tuhan selain Dia, kan itu. Nah itu sudah sangat klop dengan kepercayaan Yahudi. Klop. Iya, memang. Makanya kami menyembah Tuhannya Yahudi. Ya, kenapa harus yang lebih cukup memakai kitab Yahudi aja, Pak? Oh, nggak bisa Bang, nggak bisa. Itu sudah di kitab Yahudi kalau masalah syariah agama sangat komplit. Nggak bisa. Karena syariat yang diajukan oleh Allah kepada Bani Israel itu dikhususkan kepada Bani Israel. Yeremia 31 nomor 33 itu untuk Bani Israel hukum Taurat itu. Bukan itu untuk kepada Kristen, bukan kepada Islam. Israel untuk konteks yang dulu. Tapi kan konteks sekarang bisa diuniversalkan. Nah, kata siapa, Pak? Yahudi sekarang artinya yang percaya Allah Yahudi sekarang. Hati-hati loh, nanti kena itu Matius 23 nomor 15. Ya karena di aturan Taurat itu ada kurang lebih 600. Iya, dan itu yang harus ditaati oleh orang Yahudi. Iya, artinya teman-teman Muslim, saya kira itu cukup itu untuk jadikan patokan dasar untuk kehidupan. Ya. Satu. Ya, cuma saya mau silakan. Cuma saya mau katakan ya, saya menghakimi. Ya. Bahwa saat ini bangsa Yahudi menunggu yang namanya Mesias. Ya, padahal Mesias itu sudah datang. Ya, saya tidak tahu apakah teman-teman Muslim juga saat ini konsepnya sama, apakah menunggu seorang Mesias juga atau bagaimana? Kalau kami nggak ada menunggu Mesias kayak begitu, Bang. Sama dengan Yahudi juga menunggu Mesias dalam arti kata beliau Yahudi ini menunggu tokoh yang mampu membebaskan mereka dari perbudakan, dari penjajahan, dari penindasan, dan menginginkan Mesias itu membangkitkan kembali kejayaan kerajaan mereka. Tidak kemudian mereka menunggu Tuhan datang dalam rupa manusia, itu nggak diajarkan itu. Saya kira begitu sementara, Bang Rahmat. Kebetulan janji saya ini bersama dengan Saudara Meme. Beliau salah satu misionaris juga. Mungkin ada tema yang beliau bawa yang mungkin ada kaitannya dengan pembahasan kita pagi ini. Silakan Meme, yang ganteng, rupawan, banyak dikejar sama wewe. Silakan. Iya. Gimana kabar? Ayo. Keras dikit, Mei, keras dikit diskusinya. Ya, ini keras, cuman aku di luar pula ini Injil nggak aku bawa, ini agak kacau nih kayaknya nih jalannya. Bagaimana itu? Nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Soalnya tadi pagi udah berangkat dari jam 8:30. Tapi kalau jam-jam 1 mungkin udah bisa ke rumah, udah bisa pakai Alkitab kan. Tak masalah lah, ingat-ingat aja lah. Ngeri Bang, ngeri asumsinya ini Bang, jago dia. Asumsi nanti yang nggak bisa ditanding nanti. Nah itu dia, kalau nggak ada kitabnya asumsinya keluar nanti. Oke, apa tema yang mau dibawa? Ada kaitannya dengan yang saya bahas dengan Saudara Rahmat mungkin? Islam atau Kristenkah yang menyimpang agamanya? Kata dia. Kalau baik. Oke, Islam atau Kristen yang menyimpang. Jadi gini, tema ini sangat menarik ya, karena kemudian di dalam kaitannya terhadap Al-Quran itu sendiri, kami memahami bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah
di mana wahyu Allah ini mengajarkan, kemudian kami memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum mewahyukan Al-Qur'an dan sebelum mengutus baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu mengutus nabi-nabi kepada kaum yang ada dicipta sebelum Rasul Muhammad SAW, dan juga mewahyukan kitab-kitab suci, dan itu kami imani. Kemudian ketika berbicara mengenai pribadi yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat, itu kami sebut dengan nama Isa alaihissalam. In huwa illa abdun a'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Dia adalah utusan yang diperuntukkan oleh Allah kepada Bani Israel. Hanya saja ketika datang kepada Bani Israel, diolok-olok dan dihinakan oleh Bani Israel. Dan olok-olokan serta hinaan Bani Israel terhadap pribadi ini, itu diaminkan oleh Kristen hari ini. Dianggap itu adalah sebuah kemuliaan. Dengan dikatakan Nabi Allah mati terkutuk di atas tiang salib, dianggap itu adalah sebuah kemenangan. Padahal itu adalah penghinaan terhadap Allah dan penghinaan terhadap nabinya. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap datang nabi kepada Bani Israel, mereka senantiasa memperolok-olokkan, menghinakan nabi tersebut. Jadi kalau dikatakan menyimpang, Islam enggak, karena Islam justru kembali ya mengangkat derajat sosok nabi yang tadinya dihinakan oleh Bani Israel dan diaminkan oleh orang Kristen. Itu. Kami tidak memahami bahwa Nabi Isa atau Yesus itu adalah manusia hina. Malah di dalam Al-Quran diterangkan bahwa Nabi Isa itu adalah manusia yang suci. Kalau di dalam kitab teman Kristen, Yesus itu adalah manusia yang hina. Itu loh. Jadi yang menyimpang di sini sudah kita lihat dari buahnya, bahwa Islam mengajarkan pribadi yang datang kepada Bani Israel, yang mengajarkan kemudian untuk menyembah kepada Allah, itu diterangkan di dalam Al-Quran, qala innama ana rasulun rabbi. Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu untuk memberikan peringatan kepadamu dan memberikan informasi kepadamu bahwa engkau akan melahirkan seorang laki-laki yang suci. Itu diterangkan dalam surah Maryam. Jadi Nabi Isa ini itu adalah laki-laki yang mulia, laki-laki yang suci. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menerangkan di dalam hadis Bukhari, setiap anak Adam yang baru lahir disentuh oleh setan ketika lahirnya. Nah, kecuali Maryam dan anaknya. Subhanallah. Ini pernyataan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi beliau adalah manusia yang sangat mulia di dalam Al-Quran. Sementara di dalam pengajaran Kristen, Yesus itu senantiasa diuji, dicobai oleh setan, dicobai oleh iblis. Bahkan kemudian dibunuh berdasarkan hasil bisikan daripada iblis kepada Yudas, sehingga dia mati terkutuk di atas tiang salib. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya kira begitu ya. Dari buahnya bisa kita lihat. Silakan Saudara Memi. Ini sudah live ya? Iya, dari kemarin. Oh, dari kemarin. Teman-teman Kristen yang lain ada nggak di sini nih, Bang? Boleh dong. Saya ikutan juga dong. Boleh. Silakan. Banyak, Mei. Ada Pak Geri itu. Pak Geri pendeta itu. Oh, boleh, iya. silakan. Oke, Gurunda sama saya ya. Boleh. Oke. Dua dong. Harus hadir. Pak Geri dulu atau saya dulu nih? Bebas. Oh, saya dulu Pak Geri ya, baru nanti Pak Geri ya. Boleh. Ya. Berkaitan dengan ajaran menyimpang, kami sebagai orang Kristen melandaskan kitab para nabi itu sebagai landasan kebenaran. Jadi orang Kristen itu dikatakan tidak menyimpang itu, yaitu mengimani kitabnya para nabi. Kalau sudah mengimani kitabnya para nabi, artinya mengimani firman Allah yang tertulis. Jadi kami tidak pernah menyimpang dari ajaran para nabi. Lalu berkaitan dengan Yesus, apakah Yesus itu mati terkutuk? Saya katakan tidak. Apakah hanya dengan Yesus itu disalib, maka Yesus itu disebut terkutuk? Tidak. Justru dengan penyaliban Yesus itu adalah rancangan Allah.
Allah mempunyai konsep keselamatan, mempunyai karya. Makanya Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang hidup, yang bisa menyelamatkan umat manusia sesuai dengan rencananya, sesuai dengan konsepnya. Justru dengan penyaliban itu, semua orang akan melihat kebesaran Allah atau kemahakuasaan Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Apakah ada manusia yang mati lalu bangkit? Tidak ada. Tetapi untuk kali ini, Tuhan mau menunjukkan kebesaran atau kemahakuasaan itu melalui Yesus Kristus dari kebangkitannya ini, maka manusia tahu bahwa inilah Tuhan yang benar. Tidak ada yang bisa bangkit, tidak ada yang bisa terangkat ke surga, kecuali hanya Yesus Kristus. Itu yang biasa paparkan dulu. Pak Giri, silakan lanjut Pak Giri. Ya, saya sih nggak mau bilang mempertanyakan siapa yang menyimpang, karena yang saya temukan justru adalah kalau di dalam Islam itu memiliki pendasaran yang berbeda. Jadi bukan menyimpang, tapi berbeda aja. Sedangkan di dalam Kristen itu bergerak dari apa yang disebut pengharapan mesianis. Jadi keterkaitannya begitu. Kalau misalnya Anda tahu tentang pengajaran Yahudi, bahwa sewaktu alam semesta ini diciptakan, Allah itu sudah menetapkan satu nama Mesias. Untuk apa? Untuk penyelamatan terhadap apa yang akan dilakukan Adam, karena Allah tahu bahwa Adam akan jatuh ke dalam dosa, dan hukuman dosa adalah kematian. Kejadian 2 ayat 17, sehingga Mesias ini yang nanti pada akhirnya meniadakan kematian. Ada ayatnya di dalam Alkitab, ada. Nanti saya kasih ayatnya. Jadi kekristenan bergerak di situ. Yang pada akhirnya kekristenan percaya bahwa Mesias yang dinantikan itu adalah Yesus yang meniadakan kematian dengan cara apa? Dengan cara penebusan. Penebusan di kayu salib. Nah, jadi kesinambungan dengan perjanjian lama di situ. Sedangkan di dalam Islam memiliki pendasaran yang berbeda. Pendasaran yang berbedanya apa? Karena di dalam Islam, sewaktu Adam jatuh ke dalam dosa, itu nggak ada hukuman maka buah maut. Putus jadi Pemaham Al-Quran mendasarkan imannya dengan berbeda, maka kadang-kadang antara Islam dengan Kristen memang nggak bisa karena dasarnya berbeda. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana Islam memandang terhadap sesuatu dan bagaimana kita memandang terhadap sesuatu dan bagaimana Yahudi memandang terhadap sesuatu. Ini terakhir saya tahu Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias yang akan maut itu. Tetapi bagaimanapun Yahudi menolak Yesus, toh pada akhirnya akan menanti Mesias yang mirip seperti Yesus. Saya katakan mirip ya, bukan harus berarti sama, tetapi mirip. Karena kalau misalnya Anda membaca pemahaman orang Yahudi tentang Mesias, apa yang akan dilakukan Mesias? Mesias itu menebus dosa, Mesias meniadakan maut, dan mengembalikan orang pada kehidupan kekal. Itu semua ada dalam pemahaman iman Yahudi. Dan di situ bergeraknya iman yang pada akhirnya memang berbeda pendasarannya dengan iman Islam yang tidak berkaitan dengan kayak Mesias. Bukan tema di iman Islam, Mesias yang akan menebus dosa, Mesias yang akan meniadakan maut, tidak ada. Jadi memang harusnya bukan bertanya siapa yang menyimpang, tapi dasarnya apa? Dasarnya ya kalau ke Kristen yang saya bilang tadi, dasarnya di situ. Tetapi Islam memiliki dasarnya berbeda. Jadi siapa yang menyimpang, begitu. Itu aja. Oke, Adinda Swaib. Gurunda aja dulu. Oke, baik. Jadi kalau ingin merujuk kepada tema
terkait dengan menyimpang, saya rasa itu sudah sangat jelas. Menyimpang yang dimaksud di sini adalah menyimpang dari ajaran Yesus. Benar apa yang dikatakan oleh Pendeta Jerry tadi. Landasan pijakan Islam itu berbeda. Kalau kami umat Islam itu adalah sebuah ajaran yang kemudian dinyatakan oleh Allah sebagai penyempurna dari ajaran Allah yang pernah diajarkan kepada para nabi. Itu yang terkait dengan Islam. Jadi agama para nabi itu sebenarnya adalah agama yang mengajarkan SOP-nya sama, yaitu mengajarkan tauhid. Itu ajaran para nabi, mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan. Lalu kemudian kalau umat Islam mengajarkan Yesus, itu nggak mungkin. Pertama, Yesus mengajarkan dirinya nabi, Islam mengimani itu. Yesus mengajarkan bahwa dirinya datang memberitakan Injil kerajaan Allah kepada Bani Israel. Islam mengaminkan itu. Yesus datang mengajarkan dirinya adalah nabi, adalah rasul, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Aminkan itu. Yesus juga mengajarkan dirinya adalah utusan yang dikhususkan hanya kepada Bani Israel. Kami pun mengaminkan itu. Dan Yesus mengajarkan di tengah-tengah mereka muncul, di tengah-tengah Yesus itu murid-muridnya muncul penyesat antikristus. Kami juga mengaminkan itu. Yesus mengajarkan untuk waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi, kepada orang munafik. Kami juga waspada, kami aminkan itu. Nah, ketika kemudian Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, kami juga mengaminkan itu. Ketika kemudian Yesus mengajarkan untuk penggenapan tentang Torah kepada Bani Israel, kami pun menginginkan itu. Dan ketika Yesus kemudian mengajarkan bahwa dirinya tidak datang untuk merubah atau meniadakan hukum Torah, tetapi untuk mengajarkan bagaimana hukum itu. Yang celaka kemudian adalah teman-teman Kristen yang memahami konsep dari ahli Taurat, dari orang Farisi, yang mengajarkan suatu konsep yang lawan ini Yesus. Yesus mengajarkan kemudian menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada dirinya. Kristen datang, penyimpangannya justru menyembah kepada Yesus. Yesus datang mengajarkan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Torah sebelum langit bumi lenyap. Kristen kemudian datang mengaminkan ajaran ahli Taurat yang mengajarkan bahwa dengan matinya Yesus di tiang salib, maka ketetapan Tuhan, aturan Tuhan itu sudah dihapuskan dan digantikan dengan konsep kasih. Jadi penyimpangan itu nyata. Apa yang diajarkan oleh Yesus itu semua dibantah oleh pengajaran pendiri agama Kristen. Dalam hal ini Paulus dan teman-temannya. Dan itu bisa dibuktikan secara data. Jadi kalau berbicara mengenai penyimpangan, ya jelas kami menyembah kepada Tuhan yang mengutus Yesus, yang kami sebut dengan Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Nah, sementara Kristen menyembahnya kepada anak Maria, manusia yang bernama Yesus, yang diembel-embeli lagi dengan ucapan Mesias dan seterusnya, supaya dianggap sebagai hal yang suci. Tapi pada prinsipnya, ketika dikatakan bahwa kami tidak mengutuk Yesus, faktanya dia harus mati terkutuk di atas tiang salib untuk menebus Kristen dari dosa-dosa. Itu poin, dan mesti dicatat bahwa penyimpangan itu nyata. Kalau teman Kristen itu tidak menyimpang, maka teman Kristen akan sadar bahwa Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Kalau teman Kristen itu tidak menyimpang, maka teman-teman Kristen hari ini tidak akan mungkin menyembah manusia bernama Yesus. Demikian sementara. Oke, saya ya. Terkait dengan ajaran yang menyimpang, ya. Kita umat Islam, sebentar, saya skin dulu. Ya. Perhatikan dalam Al-Quran, Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan
dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Nah, ikon villa semuanya. Kita umat Islam inilah ya yang sepatutnya bisa kita cross check dan kita bedah secara teliti ya. Umat Islam ini yang paling benar mengikuti ajarannya para nabi, yang di mana para nabi disampaikan oleh para umat-umatnya. Seperti contoh dalam Al-Quran, Musa berkata seperti ini, ya, umat Islam pun melakukan hal tersebut. Nabi Daud mengatakan seperti ini, umat Islam melakukan hal tersebut. Nabi Isa mengatakan seperti ini, umat Islam disampaikan oleh diberikan kepada para nabi, disampaikan lagi kepada para umatnya, dan umat Islam pun menjalankan hal demikian ya. Jadi tidak ada penyimpangan di sini. Sampai dan hal tersebut terjadi sampai kepada hataman nabi Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu. Ya, jadi nggak ada penyimpangan. Karena apa? Umat Islam menerima ajaran langsung dari para nabi dan juga ajaran dari para nabi terdahulu. Ya, ajaran dari para nabi terdahulu di-record kembali dari Allah setelah datangnya Rasulullah Muhammad SAW. Kita lihat. Nah, di sini dalam kitab-kitab, dalam yang namanya kitab itu dikatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yu'minun. Dan mereka beriman kepada Al-Qur'an, pada Muhammad, mereka yakin akan adanya akhirat. Nah, jadi ajaran-ajarannya para nabi terdahulu ya, hingga sampai kepada khataman Nabi Rasulullah Muhammad SAW, yang dimana diberikan berkat wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin ya, itu enggak ada pertentangan, semuanya sama. Dan umat Islam hingga hari ini melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh para nabi terdahulu, yang dimana pengajaran tersebut titik tekan yang disampaikan telah diwahyukan kembali dari Allah kepada Rasulullah SAW, yang dimana informasi tersebut bisa kita baca dalam Al-Quran Nul Karim 30 juz 114 surat. Demikian. Sudah. Iya, silakan. Ya, saya mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Jubang. Lagi-lagi saya mau bilang bahwa ini bukan persoalan Jepang atau tidak. Jadi benar-benar persoalannya adalah, kalau saya adalah bahwa Islam memiliki pendasaran yang berbeda aja, udah begitu. Karena berbeda makanya jadi kadang-kadang memang nggak nyambung antara Islam dengan Kristen. Di salah satu contohnya adalah yang tadi yang saya bilang tentang Adam aja. Adam itu memang sewaktu diciptakan para Rabi Yahudi itu tahu bahwa Adam itu diciptakan kekal dan kehilangan kekekalannya dengan apa yang disebut di Kejadian 3. Karena ada melanggar, maka hukumannya adalah penciptaan ulang, nggak ada lagi kematian. Orang dikembalikan kehidupan. Islam nggak punya pemahaman bahwa Adam tuh diciptakan kekal pada awalnya, lalu kemudian karena melanggar maka dihukum dengan kematian. Sedangkan di akhir zaman sama, kita sama. Karena di akhir zaman kan nggak ada lagi, ya. Jadi di awal kita ada perbedaan nih, tapi di akhir sama. Kalau dari sisi kehidupan kekal, nggak ada lagi kematian. Oke, kemudian tentang Yesus lagi-lagi ya. Anda tidak bisa serta-merta menyamakan Yesus di Alkitab itu sama dengan Isa di Quran. Saya kasih contoh sederhana aja deh.
saya itu sebagai orang Kristen amat sangat menolak bila ada yang mengatakan bahwa praeksistensinya Yesus itu berada di dalam diri Adam, keluar dari diri Adam melalui Adam, sehingga nanti lahir Yesus. Coba Anda lihat surat 7 ayat 172. Lalu saya tanya kepada Anda, apakah Isa berada di situ? Kalau Anda jawab iya, di situ kami nggak sepakat. Karena Yesus tidak berada di situ. Di iman kami tuh Yesus berada di dalam diri Allah dan keluar dari diri Allah. Itu udah jelas perbedaan yang sangat-sangat mendasar. Dan Anda nggak bisa serta-merta menyamakan, oh Yesus di dalam Al-Quran sama. Beda. Kalau di dalam Al-Quran Isa itu diciptakan dengan firman, kalau di dalam Alkitab Yesus itu firman yang kemudian diletakkan di rahim Maria, lalu kemudian firman itu menjadi manusia. Itu udah menjadi perbedaan, lebih jelas. Begitu. Nah, kalau misalnya tentang Trinitas, saya udah beberapa kali berbicara tentang hal ini. Yang dimaksud iman Kristen tentang Trinitas adalah begini, tulisannya ya. Allah di iman Kristen itu hakikatnya bukan makhluk. Firman Allah di iman Kristen hakikatnya juga bukan makhluk. Roh Allah yang keluar dari Allah itu hakikatnya juga bukan makhluk. Jadi itu Trinitas. Apakah firman Allah adalah Allah yang lain selain Allah? Ya enggak. Karena firman Allah itu adalah ya Allah gitu. Keluar dari Allah. Jadi nggak bisa disebut itu adalah Allah yang lain. Perbedaannya kalau di dalam iman Islam dengan iman Kristen, di dalam iman kita itu kan kita sama-sama mengimani bahwa Allah menurunkan firman Allah. Di dalam iman Anda, firman Allah yang diturunkan itu hanya diletakkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Sedangkan di dalam iman saya, firman Allah itu diletakkan di rahim Maria dan firman Allah itu inkarnasi menjadi manusia. Itu perbedaannya. Jadi lagi-lagi ini bukan persoalan siapa yang menyimpang, tapi memang kita memiliki dasar yang berbeda. Begitu. Ya, baik. Sudah Pak Giri. Ya, berkaitan dengan perintah Yesus untuk menyembah, ya benar. Yesus bahwa menyembah kepada Bapa, tetapi di satu sisi teman-teman Muslim juga lupa bahwa Yesus sendiri memerintahkan untuk menyembah dirinya. Jadi teman-teman Muslim kebanyakan tidak membaca Alkitab itu secara teliti, tetapi langsung menyerang. Apa buktinya bahwasan Yesus itu memerintahkan orang yang beriman kepadanya itu untuk menyembah dirinya? Kita boleh lihat di Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini perintah Yesus untuk menyembah dirinya. Bos, sebentar, mohon maaf, itu Yohanes ayat berapa tadi? Yohanes pasal berapa? Bentar gantian nanti. Nomor 13. Jangan dipotong dulu, nanti sebentar kamu boleh cross check. Boleh saya lanjutkan? Oke, silakan. Ya, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu perintah Yesus untuk menyembah dirinya. Yohanes 16:23. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Kalau sudah meminta dalam nama Yesus, kalau sudah berdoa dalam nama Yesus, artinya menyembah kepada Yesus. Itu adalah perintah Yesus sendiri. Kita boleh lihat di KBBI. Arti menyembah itu apa? Menyembah itu adalah meminta sesuatu atau berdoa dalam nama Yesus. Itu disebut menyembah. Jadi kami menyembah Yesus bukan atas kehendak kami sendiri, tetapi atas perintah Yesus sendiri. Karena Yesus dan Bapaknya adalah satu, maka menyembah Bapa dan menyembah Yesus itu sesuatu yang sama. Tidak ada perbedaan. Ini perintah Yesus, bukan kehendak kami. Lalu berkaitan dengan ajaran penyimpangan dari Muslim, saya katakan ya, Muslim menyimpang ajaran karena mereka melandaskan ajaran para nabi. Kita
Perjanjian 17 ayat 9. Di situ perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham, bahwasan sunat ini diberlakukan untuk kepada keturunan Abraham secara biologis. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham ini mempunyai dua kategori, yaitu kategori bangsa-bangsa lain dan juga keturunan Abraham secara biologis. Boleh disunat, yaitu kepada bangsa-bangsa lain, kecuali babu. Babu yang dibeli dari bangsa lain untuk dijadikan babu di rumah atau di keturunan Abraham, itu boleh disunat. Tetapi jikalau bangsa-bangsa lain, tidak boleh disunat. Tetapi umat muslim malah ikut-ikutan bersunat. Sumbernya dari mana? Katanya dari Al-Quran, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasan ikutilah milah Ibrahim. Tetapi milah Ibrahim itu adalah ayat yang kosong. Kenapa saya katakan ayat yang kosong? Karena satu pun tidak ada yang tertulis atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Muhammad untuk bersunat. Tidak ada. Tetapi milah Ibrahim itu adalah milah yang kosong. Tidak ada tertulis. Lalu umat muslim ikut-ikutan sunat, laki-laki maupun perempuan. Sedangkan ajaran para nabi itu yang bersunat hanya laki-laki. Itu perintah Tuhan kepada Abraham yang ingin kekal. Sunat hanya diberlakukan kepada bangsa Yahudi atau keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan juga sunat itu berlakunya hanya kepada laki-laki. Tetapi datangnya Muhammad, dia mengajarkan tentang sunat itu kepada perempuan dan laki-laki. Kalau itu bukan menyimpang, lalu ini apa? Silakan. Oke, silakan Dinda Soeb. Gimana? Gurun aja dulu. Baik. Oke. Saya tanggapi dulu apa yang kemudian diterangkan oleh pendeta di awal terkait dengan apa tadi tentang Yesus dan kemudian kesalahan Islam ya di dalam menyikapi apa yang kemudian diterangkan oleh para nabi. Jadi gini, kami umat Islam itu diterangkan kemudian oleh Allah sebagai agama yang diajarkan kemudian bukan membawa ajaran ketuhanan yang baru. Tetapi kami diajarkan kemudian umat Islam ini untuk menuhankan kepada Tuhan yang sama. Tuhan yang diajarkan kepada Bani Israel dan juga ajaran para nabi. Lalu kemudian ketika dikatakan bahwa Yesus itu mengajarkan sebuah ajaran kepada Bani Israel, recording in progress, dan ajarannya ini adalah merupakan sebuah konsep yang seakan-akan ajaran Bani Israel ini adalah ajaran yang kemudian punya masa. Artinya ketika Yesus itu datang, maka ajaran Bani Israel, ketetapan Tuhan itu sudah tidak diajarkan lagi. Berbicara mengenai firman, di dalam Al-Quran itu ya tergantung konteks. Kalam itu bisa berupa firman ya, yang disampaikan melalui perantara malaikat. Kalam itu bisa berupa wahyu yang juga kemudian menjadi bukti daripada ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi firman itu adalah wahyu, firman itu adalah ide, firman itu adalah gagasan, firman itu adalah ketetapan. Nah, ketika sahabat saya mengatakan bahwa firman itu adalah Yesus yang menjadi manusia, artinya seakan-akan Tuhan ini yang menjadi manusia. Dan poin itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Yang diajarkan oleh para nabi adalah mereka menerima firman dan menyampaikan firman. Tidak ada yang mengajarkan bahwa mereka menyampaikan bahwa Tuhan itu sendiri yang akan datang menjadi manusia. Dengan konsep logos, firman-Nya menjadi manusia. Kalau yang saya terangkan di awal, bahwa manusia ini dicipta oleh Allah, itu berdasarkan atas kehendak. Dan itu nyata di dalam pengajaran kitab Anda sendiri. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, itu sedang menyampaikan firman. Bahwa Maria
diperintahkan untuk menerima keinginan Tuhan bahwa dia akan hamil dan melahirkan seorang anak. Dan itu fakta, terjadi kemudian. Tidak ada yang bisa melanggar kemudian perintah Tuhan. Sehingga Yesus ini, sebelum dia dicipta menjadi manusia, terlebih dahulu firman Tuhan datang kepada Maria. Jadi yang firman adalah kehendak, buah dari kehendak itu adalah kemudian tercipta karya, yaitu Yesus yang manusia. Penyimpangannya kemudian adalah ketika utusan Tuhan ini yang berupa manusia ini dituhankan. Itu dia kesesatannya. Lalu kemudian ketika sahabat saya mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia berasal dari Tuhan itu sendiri. Banyak data di dalam kitab Anda yang menerangkan bahwa semua ciptaan itu berasal dari Tuhan itu sendiri. 1 Korintus 11 nomor 12. Segala sesuatu berasal dari Tuhan. 1 Yohanes 4 nomor 4, kamu berasal dari Tuhan. 1 Yohanes 5 nomor 19, kita berasal dari Tuhan. 1 Yohanes 4 nomor 2, Yesus berasal dari Tuhan. Jadi semua berasal dari Tuhan. Kalau hanya dasar berasal dari Tuhan dia dituhankan, maka sejatinya berdasarkan kitab Anda, harusnya Anda menuhankan semua orang. Karena semua orang itu berasal dari Tuhan. Lalu kemudian apa yang diterangkan saudara Meme? Di dalam Yohanes 14. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ini bukan berbicara mengenai saat sekarang. Ini berbicara mengenai Yesus ketika datang kepada Bani Israel. Kalau kau minta, aku membangkitkan orang mati, aku bangkitkan orang mati. Kalau kau minta, aku aku membuat orang buta melihat, aku membuat orang buta melihat. Apa yang kau minta dalam namaku akan aku buktikan. Karena dia sedang melakukan misinya sebagai utusan Tuhan. Makanya diterangkan di data sebelumnya, di nomor 12 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus sunat, kalau percaya ya sunat. Yesus tidak makan babi ya, kalau percaya jangan makan babi. Yesus menyembah hanya kepada Allah ya, kalau percaya Yesus lakukan itu. Jangan lakukan ajaran yang menyimpang. Jangan lakukan ajaran yang menyimpang. Terkait dengan sunat, umat Islam itu disunat tidak berdasar terhadap kaidah yang datang kepada Abraham. Yang diperintahkan kemudian kepada umat Islam adalah mengikuti ajaran Abraham. Bukan berarti Buddha atau tidak Buddhanya. Ini ajaran Abrahamnya yang harus diikuti. Menyembah kepada Allah, berkurban, dan juga bersunat. Dan itu yang kami lakukan. Ini adalah perintah. Rasulullah Muhammad SAW itu menjelaskan seperti itu. Ada beberapa hal yang membuat menjadi fitrah, di antaranya adalah bersunat. Dan itu perintah Rasulullah. Lalu kemudian dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu mendapatkan perintah? Dari Allah. Melalui perintahnya dalam surah An-Nahl, turutilah ya, ajaran Abraham. Millah Abraham. Kalau Anda mengatakan itu adalah kosong, kami mengetahui dari hadits Rasulullah, Nabi Abraham itu melakukan apa saja. Kami mengetahui dari Al-Quran, Nabi Abraham itu melakukan apa saja. Jadi milahnya itu tidak kosong. Ya, ini yang perlu saya sikapi ya, bahwa penyimpangan itu terjadi kemudian ketika ketetapan Tuhan dianggap sebagai sebuah hal yang sifatnya sementara. Seperti dalam Kejadian 17 nomor 14. Orang-orang yang tidak bersunat, maka dia harus dihilangkan, dia harus dibasmi, dia harus dibunuh, dilenyapkan, karena mereka melanggar perjanjian kekalku. Ini perintah. Sehingga kalau ada orang yang mengaku sebagai pengikut daripada para nabi, tapi tidak bersunat, itu adalah pengikut yang menyimpang. Demikian. Oke, saya ya. Silakan. Kita lihat teman-teman, mengatakan bahwa umat Islam itu melakukan hal yang bertentangan gitu kan. Oke, mari kita uji secara data. Saya gunakan Biblos Sabda ya. Sini memberikan informasi bahwa baptisan atau menyelam salah satu sakramen gereja menyediakan pekerjaan penyunatan yang dipegang oleh kaum Yahudi sebagai
ajaran dan upacara yang paling utama dan penting. Kita ketahui ikhwan fillah semuanya bahwa perintah sunat adalah sebuah perintah yang memang harus wajib dilaksanakan. Karena apa? Karena itu merupakan firman-Nya Allah yang dimana disampaikan langsung oleh para nabinya, dan dimana firman dan perintah tersebut, perintahnya Allah tersebut disampaikan oleh para nabi, dan para nabi pun melaksanakan hal demikian yang disesuaikan oleh perintahnya Allah. Lalu para nabi pun menyampaikan perintah tersebut kepada umatnya agar umatnya pun juga harus melaksanakan hal demikian, karena memang itu perintah Allah dan itu sangat wajib untuk dilaksanakan. Kita lihat di sini. Perhatikan, ada dua kata kunci yang harus kita pegang di sini. Wa yamir Elohim el Abraham ve ata et beriti tishmor atta wa zar'aha akhareiha ledorotam zot beriti uveneichem uven zar'aha akhareiha himmol lachem kol zakhar. Nah, di sini terdapat dua kata kunci yang di mana beriti, perjanjianku, tismor, tismeru, harus dipegang, harus digenggam, guard, ya. Dan di mana tismor ini dalam bentuk future tense, berarti perjanjian yang harus dipegang ini hingga sampai masa depan, begitu. Dan juga yang di mana yang sangat berhak untuk melaksanakan perjanjian tersebut adalah ledorotam, kepada keturunanmu. Ledorotam. Jismili alam wa zikri ledodor. Gitu kan? Nah, jadi secara tekstual, pemahaman tekstual sangat jelas. Perintah sunat itu merupakan perintah yang sangat kekal. Dan di mana siapa umat yang paling berasa mewarisi tahta keimanan Nabi Abraham Avinu, ya, Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jasmil alam mazikri ledordor. Beriti tismor ledorotam tismeru. Tismor dalam bentuk future tense, ya. Di sini kita kata berarti bahwa perintah sunat ini memang sebuah perintah yang harus dipegang, yang harus dijalankan, yang harus diamalkan hingga masa depan. Karena kenapa? Karena ini merupakan perintah langsung dari Allah, disampaikan kepada para nabinya. Para nabi pun melaksanakan hal demikian yang disesuaikan oleh perintahnya Allah. Lalu perintah Allah tersebut disampaikan juga oleh para nabinya, agar di mana umat-umat dan para umat-umat yang memang mengikuti ajaran para nabi tersebut juga mendapat hikmah dan pahala, karena memang ini ajarannya Allah. Gitu. Dan juga, ya, Rabbi Eliezer memberikan penjelasan bahwa kita lihat yang kudus terpujilah dia, berkata kepadanya, sampai sekarang engkau tidak sempurna hadapanku, tetapi sunatlah daging kulupmu. Nah, menurut penafsiran Rabbi Eliezer, sunatlah daging kulupmu, berjalanlah di hadapanku, dan jadilah engkau sempurna lagi pula kulub dan celaan seperti yang dikatakan, sebab itu adalah celaan bagi kita. Karena kulub lebih najis daripada segala sesuatu yang najis, seperti dikatakan. Berarti umat Islam hingga hari ini, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Abraham, dan di mana perintah tersebut dilaksanakan secara turun-temurun hingga masa depan, ya. Dan juga dalam hal ini Kristen dengan sakramen upacara pembaptisan membatalkan dan meniadakan pekerjaan penyunatan tersebut. Karena kenapa? Ini datanya. Baptisan atau menyelam salah satu sakramen gereja meniadakan pekerjaan penyunatan yang dipegang oleh kaum Yahudi. Nah, kalau misalkan ada kemiripan dalam hal ini, dalam hal item sunat, gitu kan?
Kalau misalkan ada kemiripan yang dikerjakan oleh umat Judaism dan umat Islam, itu karena bukan berarti kita menjiplak. Karena apa? Dasar referensi dan dasar pijakannya itu satu. Hashem huwa Elohim inqat milwaddo. Ya, ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun, laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu satu. Karena dasar sumber pijakannya satu. Ya kalau misalkan ada mirip ya wajar-wajar saja. Sumbernya satu kok. Demikian. Silakan teman Kristen. Ya ini saya kira sih banyak banget yang perlu ditanggapi supaya ada diluruskan gitu ya. Tapi saya memilih untuk menanggapi langsung saja ke tokoh Yesus dan Isa di dalam iman Islam dan iman Kristen. Jadi ini saya sih buat teman-teman Islam yang menganggap bahwa Yesus di Alkitab itu sama dengan Isa di Quran, bolehlah berdialog sama saya. Dan ini awal saya untuk menegaskan bahwa benar-benar berbeda. Kalau misalnya teman-teman membaca surat 7 ayat 172, di situ berbicara tentang keadaan manusia sebelum dilahirkan ke dunia. Seluruh umat manusia itu sudah ada tuh, keluar dari sulbi Adam, ditepuk punggung Adam, sehingga keluarlah seluruh umat manusia melalui bahasa di ayatnya saya lupa, sehingga di saat itu seluruh umat manusia itu mengikat perjanjian dengan Allah. Nah, itu di dalam konteks iman Islam. Yang saya mau katakan adalah bahwa di dalam iman kami, saya bisa dengan tegas mengatakan bahwa Yesus tidak berada di situ. Karena Yesus tidak keluar dari sulbi Adam. Yesus itu keluar dari Allah. Itu sudah menegaskan perbedaan yang sangat besar antara iman Islam dengan iman Kristen terhadap Yesus. Jadi kalau misalnya Islam menganggap Yesus hanyalah ciptaan, ya wajar aja, karena misalnya di surat 66 ayat 12 ya, yang dihembuskan ke rahim Maria itu adalah ruh dalam tanda kurung ciptaan Allah. Nah di dalam iman Kristen tuh nggak kayak gitu. Yang dihembuskan atau diletakkan ke rahim Maria adalah firman Allah. Sehingga nanti ada ayatnya, firman itu menjadi manusia. Jadi itu udah menegaskan perbedaan. Nah menariknya adalah, ini udah sering kali saya katakan bahwa ada persamaan antara iman Islam dengan Kristen, ada. Di mana dalam konteks Yesus itu ada bukan dalam konteks Yesus, tapi ada persamaannya di sini. Pemahaman bahwa firman Allah itu disebut sebagai ruh. Jadi salah satu makna ruh adalah firman Allah. Kalau di dalam Alkitab, misalnya Yesaya 11 ayat 4. Semoga saya nggak salah nyebut ayatnya. Saya soalnya udah agak lupa. Lama nggak dialog tentang ini. Yesaya 11 ayat 4 itu ada kata nafas. Dalam bahasa Ibrani itu ruah. Dan dalam penjelasannya, para rabi itu menjelaskan bahwa ruah yang di sini, nafas di sini adalah perkataan Allah. Begitu. Jadi Yesaya berapa, bro? Mohon maaf, Yesaya berapa? Saya cross check. Yesaya 11 ayat 4. Oke, lanjut. Ya, saya bisa juga salah sih ayatnya, tapi kalau misalnya salah nanti saya cari ya. Jadi di situ pemaknaan bahwa ruh itu salah satu maknanya adalah firman Allah. Sedangkan yang menarik adalah di dalam pemahaman Al-Quran juga ada pemaknaan, salah satu pemaknaan terhadap ruh adalah firman Allah. Hanya ada 3 ayat. Hanya ada di 3 ayat di mana ruh itu bermakna firman Allah, yaitu surat 42 ayat 52. Di situ ada dalam bahasa Arabnya itu ruh, tapi kemudian diterjemahkan wahyu dalam tanda kurung Al-Quran. Surat 42 ayat 52, surat 16 ayat 2, dan surat 40 ayat 15. Jadi hanya di 3 ayat itu. Nah menariknya adalah sewaktu kita melihat bagaimana caranya firman Allah itu turun, maka kita juga akan ketemu bahwa firman Allah itu kemudian diletakkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Kalau nggak salah surat 2 ayat 93 ya. Nah, di situ perbedaannya antara iman Islam dengan iman Kristen. Kalau di dalam iman Kristen itu firman Allah yang disebut ruh. Kalau misalnya menunjuk pada Yesaya tadi ya, firman Allah yang disebut ruh itu
diletakkan ke rahim Maria dan ruh yang bermakna firman Allah itu menjadi manusia. Sedangkan di dalam iman Islam, konsep turunnya firman Allah, ya firman Allah itu turun dan firman Allah itu disebut ruh dan kemudian diletakkan ke dalam hati Nabi Muhammad, sehingga yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu bukanlah ucapan Nabi sendiri, melainkan perkataan Allah, firman Allah. Begitu. Jadi apa ya? Kalau berbicara secara dasar banget gitu ya, pemahaman bersama akan selalu ada, tetapi jelas pemahaman terhadap Yesus atau Isa itu sudah jelas berbeda, karena di dalam iman Islam, Isa itu bukanlah inkarnasi firman Allah, karena yang diletakkan ke dalam rahim Maria hanyalah ruh ciptaan Allah dan bukan ruh yang bermakna firman Allah. Sedangkan di dalam iman Kristen, yang diletakkan ke dalam rahim Maria itu adalah ruh yang bermakna firman Allah. Makanya Yohanes 1 ayat 14 itu menjadi manusia. Itu udah jelas. Jadi amat berbeda gitu. Ini aja. Banyak yang saya mau tanggapin, tapi ini aja lah. Oke. Nah, pertanyaan saya kepada Anda deh. Pertanyaan saya, apakah di dalam iman Anda, lagi-lagi saya mau meminta jawaban tegas Anda nih. Apakah di dalam iman Anda, sewaktu Allah mengikat perjanjian di surat 7 ayat 172, apakah Isa berada di situ? Jadi sewaktu Allah menepuk punggung Adam sehingga keluarlah seluruh umat manusia, nah apakah Isa salah satunya ada di situ? Sebab di dalam iman saya sudah jelas nggak ada di situ. Begitu. Jadi saya hanya meminta satu hal aja, penegasan terhadap jawaban ini. Menurut Ustadz Zuma, apakah Isa memang ada di situ? Sewaktu Allah menepuk punggung Adam sehingga keluarlah seluruh umat manusia, apakah Isa salah satu yang keluar dari situ? Begitu. Iya, baik. Itu tolong teman-teman Muslim dicatat pertanyaan dari Pak Geri ya. Ya, baik. Sekarang saya berkaitan dengan perintah Yesus mengatakan begini. Pada saat itu kamu akan berdoa dalam namaku. Pada saat itu artinya ini nubuatan ke depan, bukan terjadi pada saat itu. Artinya pada saat Yesus sudah terangkat ke surga, maka semua orang yang beriman kepada Yesus akan berdoa dalam nama Yesus. Karena ini adalah konteks nubuatan. Lalu berkaitan dengan sunat. Di kitab Kejadian 17 ayat 14 yang diangkat oleh Bang Juma, bahwasan siapa yang tidak bersunat harus mati. Ya benar, tetapi dalam konteks mana? Siapa yang tidak bersunat harus dihukum mati, itu dalam konteks kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara biologis. Karena perjanjian sunat ini diperuntukkan khusus kepada keturunan Abraham. Kenapa saya mengatakan bahwa perjanjian ini khusus kepada keturunan Abraham? Karena Tuhan mengkategorikan dua di sini. Tuhan mengkategorikan dua, satunya itu kepada keturunan Abraham, yang kedua kepada bangsa-bangsa lain. Artinya Tuhan membedakan antara bangsa lain dengan keturunan Abraham. Dan perjanjian ini sunat diberlakukan hanya kepada keturunan Abraham, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Kepada bangsa-bangsa lain Tuhan tidak pernah memberikan janjinya berkaitan dengan sunat. Boleh disunat dari bangsa-bangsa lain kecuali babu. Babu dibeli dari bangsa lain, maka dia boleh sunat. Tetapi jikalau bangsa-bangsa lain ikut-ikutan sunat, maka mereka menentang firman Tuhan, artinya mereka babu. Itu yang mau saya sampaikan. Lalu yang kedua, berkaitan dengan ajaran yang menyimpang. Saya katakan Muhammad telah mengajarkan menyimpang. Kenapa saya katakan Muhammad telah menyimpang? Ya, kita boleh lihat di ajaran para nabi, salah satunya adalah Musa. Di kitab Keluaran 3 ayat 15. Di sini saya bacakan dulu. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Yahweh Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Dan terbukti ketika Tuhan memperkenalkan namanya kepada Musa, bahwasan dia adalah Yahweh, dan nama ini akan disebut
sampai selama-lamanya dan turun-temurun. Dan terbukti orang Israel atau nabi-nabi dari Israel melakukan itu. Maka nama YHWH ini secara bersinambung atau secara berlanjutan selalu disebut adalah YHWH adalah nama Sang Pencipta. Contoh, Musa memberikan mandatnya kepada Yosua bin Nun, atau Yosua bin Nun melanjutkan ajaran-ajaran dari Musa ataupun nabi-nabi yang berasal dari Israel atau berasal dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ini. Pengajaran mereka ini secara bersinambung atau berselanjutan sampai finalitasnya di Yesus. Dan sampai finalitasnya di Yesus ataupun seluruh nabi-nabi ini selalu menyerukan bahwa nama Tuhan itu adalah YHWH. Satupun nabi daripada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub tidak pernah mengajarkan nama Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi mereka selalu mengajarkan bahwasan nama Tuhan itu adalah YHWH. Kenapa Muhammad datang terakhir? Dia malah menyimpang dari ajaran para nabi-nabi yang terdahulu. Dia mengatakan nama Sang Pencipta ini adalah Allah SWT. Maka saya katakan Muhammad telah menyimpang daripada ajaran para nabi-nabi sebelumnya. Maka pertanyaan saya harus dicatat. Alasannya apa Muhammad menyimpang dari ajaran para nabi bahwa nama Tuhan itu bukan YHWH tetapi menjadi Allah SWT? Ini tolong dicatat dan tolong dijelaskan. Silakan. Oke, baik, makasih ya. Yang pertama, pertanyaan dari saudara Pendeta Giri ya, yang terkait dengan Al-Quran Karim yang menjelaskan tentang surah Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ini sebenarnya sudah dijawab. Dulu sudah pernah saya jawab, sudah berkali-kali. Apakah kemudian Nabi Isa itu termasuk di dalam ayat ini? Termasuk. Pasti termasuk. Pertama, Adam memiliki keturunan. Salah satu keturunannya adalah ibunya Yesus. Ibunya Yesus itu adalah keturunan Adam. Kalau kita melihat dengan pendekatan Bible, ya, di situ sangat jelas dikatakan bahwa Maria ini berasal dari Bapak Yoakim dan juga Ibu Ana. Bapak Yoakim ini adalah keturunan Adam. Adam kemudian kemudian menurunkan keturunannya itu melalui laki-laki dan juga melalui perempuan. Begitu seterusnya sampai ke bawah, sampai ke manusia terakhir nantinya. Nah, bagaimana dengan Yesus? Al-Quran menerangkan itu sangat jelas di dalam surah Shad ayat 72. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Ini Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 91. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Dan ingatlah ketika Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ruh kami ke dalam tubuhnya, kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran bagi Allah untuk semesta alam. Adam dan juga kemudian Isa itu penciptaannya sama. Lalu kemudian bagaimana dengan surah Araf? Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka saya berfirman. Jadi kita melihat bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam ini berasal dari bapaknya, kakeknya, kemudian dikeluarkan kemudian oleh kakeknya melalui sulbi kakeknya masuk kepada keturunannya yaitu Maryam. Ini yang perlu dipahami kemudian oleh Pendeta Geri. Nah, apa pembuktiannya? Secara Bible di dalam Roma 1 nomor 3 dalam original teksnya dikatakan Yesus itu berasal dari sperma Daud. Ya, dari sperma Daud turun ke anaknya, turun ke cucunya,
terungkup cicitnya, kemudian melalui Maria, sperma Daud ini menjadi kemudian Yesus, manusia. Fakta Yesus itu manusia, dilahirkan oleh manusia, berarti dia masuk dalam kategori keturunan Adam. Apa pembuktian secara Bible lagi? Di dalam kitab teman Kristen, di dalam Lukas 3 diterangkan, khususnya di nomor 38, Yesus adalah anak Enos, anak Set, anak Adam. Itu Yesus. Jadi bukan saya ngarang. Kitab Anda yang mengatakan Yesus itu adalah anak Enos, anak Set, anak Adam. Bukan Zuma yang mengarang, tapi kitab Anda yang mengatakan itu. Kalau Anda ingin menguji kebenaran Al-Quran, dijawab langsung oleh kitab Anda. Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Lukas 3 nomor 38, Yesus adalah anak Adam. Selesai. Lalu kemudian terkait dengan apa yang dibahas oleh Meme, saya serahkan kepada adik saya, tidak terlalu panjang. Silakan. Saya tanggapi dulu ya, sedikit aja nih. Oke, monggo silakan. Tadi kan Zuma mengatakan bahwa Isa tuh berada di situ. Begini, di dalam pemahaman Alkitab juga ada konsep tentang praeksistensi. Praeksistensi itu persis seperti yang disebut di surat 7 ayat 172, bahwa seluruh umat manusia itu sudah diciptakan dan berada di dalam diri Adam. Nah, persoalannya adalah kalau misalnya Ustadz Zuma mengatakan Isa, ya ini mah kalau misalnya Ustadz Zuma jadi orang Kristen atau orang Yahudi, ya ini dibedakan ya. Kalau Ustadz Zuma mengatakan Isa ada di surat 7 ayat 172, ya silakan aja, itu menurut iman Anda. Tapi kalau misalnya Anda jadi orang Yahudi atau Anda jadi orang Kristen, dengan mengatakan seperti itu, Anda menuduh bahwa Maria itu berzina, dibuahi oleh seorang laki-laki. Sebentar, jangan dipotong dulu ya. Kenapa? Karena di dalam pemahaman praeksistensi itu, bagaimana keturunan diturunkan, coba lihatlah kejadian 5 ayat 3. Nggak ada itu perempuan menurunkan keturunan, nggak ada. Yang menurunkan itu, yang meyalat itu adalah laki-laki. Makanya disebut, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki. Iya loh. Adam, bukan Hawa. Nggak pernah di dalam Alkitab itu disebut Hawa memperanakan laki-laki. Yang disebut adalah Adam. Kenapa? Karena memang konsep praeksistensi itu diturunkan melalui laki-laki. Melalui apa? Melalui sperma. Gitu. Jadi sperma laki-laki, kemudian berada di rahim, lalu kemudian jadi anak, ya itu konsep yalat di dalam Alkitab itu seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa Yesus berada di surat 7 ayat 172, saya sebagai orang Kristen sudah jelas menolak. Karena dalam pemahaman Alkitab, mungkin pemahaman iman Anda berbeda, silahkan. Tapi dalam pemahaman Alkitab, dengan mengatakan seperti itu, Anda menuduh Maria berzina. Berarti ada seorang laki-laki yang meyalat. Sehingga hasil yalatnya adalah Yesus. Sedangkan baik Islam maupun Kristen mengimani bahwa Maria itu suci, perawat. Begitu. Jadi lagi-lagi ini aja udah jelas ya, terang benderang kalau buat saya perbedaannya. Kalau Anda mengatakan Yesus berada di situ, iman kami nggak mengatakan seperti itu. Iman kami menolak pemahaman bahwa Yesus berada di dalam diri Adam, kemudian keluar dari diri Adam diturunkan melalui bapak-bapaknya. Nggak ada pemahaman seperti itu. Baik. Tetapi Adinda Swaib, yang paling jelas adalah Yesus keluar dari Allah. Udah ditangkap. Saya tanggapin. Adinda Swaib, bentar. Saya tangkap dulu ini. Supaya bisa paham gitu ya. Jadi sama dengan tuduhan Bani Israel, Pak Pendeta. Mereka menuduh Maryam itu berzina. Kalau kemudian Anda mengatakan dia keturunan Adam, karena Adam di situ disebut, pahami bahasa Ibrani. Kalau laki-laki itu zakar, Adam itu manusia. Berarti Yesus itu keturunan Adam, maksudnya keturunan manusia. Yesus ngaku apa coba? Keturunan Tuhan atau keturunan manusia? Yesus berpuluh kali, ratusan kali dia menyebut dirinya dengan anak manusia. Poin pertama. Poin kedua, bukan saya yang menuduh Maria itu berzina. Orang Yahudi yang menuduh Maryam itu berzina. Kemudian kalau Anda berdasarkan Al-Quranul Karim, surah Al-Araf,
ayat 122, Anda katakan Yesus itu bukan dari Isa itu bukan daripada Adam, hapus itu kitabnya, Pak. Lukas itu dihapuskan, Pak. Pak Pendeta, dihapus itu ayat yang mengatakan Yesus anak Adam, dihapus saja, Pak. Lukas 3 nomor 38, Yesus anak Enos, Yesus anak Set, Yesus anak Adam. Hapus, Pak, hapus. Kemudian Roma 1 nomor 3, hapus juga tuh yang mengatakan Yesus itu berasal dari sperma Daud. Hapus, Pak. Supaya tidak dituduh bahwa Maria itu berzina. Lagi-lagi indikasi berzinanya ada loh di dalam kitab Anda. Yesus sebelum lahir dikatakan ibunya bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Bertunangan loh. Bertunangan itu apa artinya? Coba. Mereka belum nikah, tapi diceritakan di dalam kitab Anda, Yusuf ingin menceraikan. Kok diceraikan? Dia kan baru tunangan. Dan saya rasa Pak Pendeta ini ngerti di situ ya. Yusuf Maria bertunangan, kemudian karena dia hamil, Yusuf ingin menceraikan. Loh, kok orang yang belum menikah mau diceraikan? Jadi kalau Anda mengatakan berzina, bukan saya yang mengatakan berzina. Al-Quran menerangkan yang saya katakan tadi. Bagaimana kemudian kami umat Islam mengetahui inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah sama persis dengan penciptaan Adam. Tuhan menciptakan dari tanah, kemudian dia berkata jadi, maka jadilah itu. Ini ketika Maria hamil, Pak, tanpa ada laki-laki menghamili dia. Di dalam konsep iman Islam itu mukjizat, bukan berzina. Jadi jangan Anda mengenyampingkan mukjizat mukjizat yang Allah berikan, yang Allah perlihatkan kepada Bani Israel. Allah menerangkan di dalam Al-Quran, di dalam surah As-Sukhruf, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diutus kepada Bani Israel sebagai pertanda kepada Bani Israel. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Kalau kemudian Anda mengatakan, "Loh, kok bisa hamil tanpa suami?" Berarti lupa dong dengan konsep tidak ada yang mustahil bagi Tuhan bagi Anda. Menjadi manusia, mati oleh manusia juga boleh. Tapi giliran Tuhan Anda membuat seorang wanita hamil melahirkan seorang anak, nggak boleh. Sementara kami umat Islam mengakui itu adalah mukjizat. Sehingga ketika Anda bertanya tentang Al-Quran yang ada tertuang di dalam surah Al-Araf itu, saya katakan Nabi Isa itu berasal dari sulbi keturunan Adam. Apa pembuktiannya? Dia dihamilkan oleh manusia. Sebelum Maria ada, ia berasal dari sulbi bapaknya, Yoyakim. Kemudian dengan ibunya Ana. Kemudian dia dilahirkan Maria. Nah ini kalau saya secara logika, Yesus Isa alaihissalam dari Yoyakim dititipkan kepada Maryam. Begitu Tuhan meniupkan ruh, lahirlah Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau hanya kayak itu masalahnya. Jadi apa yang Anda katakan kata keturunan Adam, ya, padahal perintahnya beranak cucu banyak. Beranak cucu banyak itu bukan cuma Adam, tapi juga istrinya. Bagaimana mungkin kemudian Adam bisa beranak sementara istri nggak ada? Jadi kalau dikatakan Adam itu manusia secara keseluruhan. Kalau laki-laki itu zakar. Gitu. Silakan Adinda Swaib. Ya, saya tanggapi dulu sebentar ya. Anda tahu nggak kenapa Ustadz Zuma agak menyimpangkan ke arah kakeknya Maria dengan mengatakan bahwa Yesus ada di koreksi saya kalau saya salah ya. Yesus ada di kakeknya Maria, lalu kemudian kakeknya Maria menurunkan kepada Maria. Itu bukan pemahaman Abrahamik. Nih saya kasih tahu nih ke Anda nih pemahamannya. Berarti kitab Anda harus dihapus ya? Yesus keturunan Adam itu dihapus ya, Bang? Sebentar. Saya mau nerangin nih. Kalau ya, nggak usah diterangin. Kitab Anda sudah salah. Anda bantah sendiri. Yesus anak Adam. Mau saya terangin nggak? Nah, apa yang Anda terangkan akan membuat kitab Anda terpojok. Yesus anak Adam. Yesus berasal dari sperma Daud. Ya, nggak apa-apa kalau misalnya membuat kitab saya terpojok. Saya terangin aja. Udah, nggak apa-apa. Silakan aja bantah kitab Anda. Silakan. Nih, gini. Kalau dalam pemahaman Abrahamik nih, praeksistensi itu turun dari mana? Saya kasih contoh dari surat 7 ayat 72. Saya itu udah ada di situ, cuma belum lahir aja. Saya keluar dari sulbi Adam. Lalu kemudian saya keluar dari mana? Dari Adam, turun ke anaknya Adam, laki-laki,
turun lagi ke anaknya laki-laki, turun lagi ke anaknya laki-laki, sampai nanti ke bapak saya menyalat saya di dalam rahim ibu saya, sehingga saya ada. Itu sebabnya kenapa tadi Ustadz Zuma menggeser ke kakeknya Maria, kakeknya Maria kemudian menurunkan kepada Maria. Kakeknya Maria tidak menyalat Maria, bos. Nah, sebentar, saya belum selesai. Sekarang begini, gen dari bapak kakeknya itu bisa nggak menurun ke Maria? Bisa, tapi bukan dalam konteks praeksistensi, bos. Loh, sel telur yang ada di Maria itu berasal dari mana? Bos, lihat lagi. Saya tanya sama Anda, sel telur yang ada pada rahim Maria itu dari mana? Oh, memang orang. Anda belajar lagi. Sel telur yang ada dalam rahim Maria itu berasal dari mana? Saya tanya sama Anda dulu. Maria itu berasal dari bapaknya. Nah, sel telurnya dari mana? Bapaknya dengan mamanya atau dia tidak ada? Maria tidak punya sel telur. Ya, sel telur Maria ya dari Maria sendiri dong. Dari mana lagi? Aduh, lucu. Ya udah lanjut. Bisa saja gitu. Memang pemahaman Abrahamiknya begitu. Anda carilah di. Iya, kalau Anda berbicara mengenai Abrahamaik tidak punya konsep Tuhan datang menjadi manusia. Itu geser tema. Tunggu dulu, jangan. Enggak. Kalau dasar Anda Abrahamaik, jangan cuma di situ, tapi poin yang lain. Ada nggak Abrahamaik memahami bahwa Hasan muncul menjadi manusia? Ada nggak? Bentar dulu, belum selesai nih tentang praeksistensi nih. Anda tadi udah mentok kan? Kenapa Anda menggeser ke kakek Maria, turun ke Maria? Karena Anda nggak ketemu bapaknya Yesus siapa. Dan di dalam iman. Sekarang saya tanya sama Anda, bapaknya Hawa siapa? Sebentar dulu. Bapaknya Hawa, istri Adam itu siapa bapaknya? Gini. Yang mau ngomong duluan siapa nih? Anda atau saya? Jadi kalau Anda hanya akal-akalan kayak begitu, Anda dibantah dengan kitab Anda. Hawa lahir tanpa ada bapak. Begini, kan kita dialog yang baik ya. Anda ngomong, saya dengar. Iya, saya tanya sama Anda. Memang kemudian dari sulbi Adam keluar Maria, Hawa. Kok bisa ada Hawa? Ini berarti Anda dulu yang nanya saya ya. Nanti kalau saya bicara Anda diam ya. Ya ini sebenarnya giliran Suhaib. Oke, ya udah giliran Suhaib lah. Oke, silakan Dinda. Nanti kalau misalnya saya ngomong berarti Anda harus diam. Kayak Anda baru dialog aja. Enggak, masalahnya Anda berasumsi liar. Tidak liar. Ada pembuktian ayatnya. Mana pembuktiannya? Sementara saya membuktikan data dari kitab Anda, Yesus anak Adam, Yesus dari sperma Daud. Bukti apa yang Anda ingin jawab? Yesus mengaku sebagai anak manusia. Bahwa Yesus itu dari sperma Daud, nggak ada, bos. Yohanes 1, Roma 1 nomor 3 mau saya tunjukkan. Nanti saya buktikan. Silakan Dinda Suhaib. Tunjukkan kepada pendeta ini. Kecuali ada orang Kristen yang menganggap bahwa Yusuf itu bapak biologisnya Yesus. Kan nggak ada. Iya, tapi kitab Anda mengatakan Yesus berasal dari sperma Daud. Sperma Daud melahirkan keturunannya. Keturunannya daripada Daud itu muncullah Yokim dan juga Ana. Dari sana. Dari sana sumbernya. Kalau misalnya Anda mengatakan gini nih, kalau misalnya Anda mengatakan bahwa Maria kambing saya yang saya pelihara betina semua, nggak ada jantan. Dan dia tinggal di hutan, bisa hamil. Nggak ada orang di sana, nggak ada jantan di sana. Apakah dia Tuhan? Jangan dialognya tuh jangan kayak pasar. Nah, siapa nih mau ngomong? Nanti saya kasih kesempatan untuk saya ngomong lah. Silakan Dinda Suhaib. Jangan jangan disempilin oleh omongan Anda kalau saya ngomong. Ilmu Anda nggak ada soalnya. Dari dulu kok saya kenal pendeta Geri. Ya, siapa yang mau ngomong? Siapa yang ngomong semua diam. Bisa saya Bang Geri? Satu orang ngomong. Bang Geri bisa bantu Bang. Jangan keroyokan dua lawan dua, jangan keroyokan, buset dah lu. Dinda Suhaib tolong tunjukkan yang tadi yang di Roma berapa? Itu. Roma 1 nomor 3. Oke. Roma Yunani ya? Yunani ya. Roma 1 ayat 3. Oke. Bentar, kita ganti dulu. Nah,
Di situ dikatakan ya, peritouhu io auto tou genomeno ekspermatos David kata sarka. Nah, di sini terdapat kata spermatos. Bantah itu. Spermatos. Ya. Nggak bisa baca. Oke, saya kasih tulisan. Spermatos. Jelas? Kalau udah nggak bisa baca, saya bantu meski terlaluan ini. Spermatos. Ya. Jelas? Udah nih. Nah, Giliran saya ngomong atau masih nih? monggo. Nah, Kalau mau pengen ngomong, monggo. Kalau misalnya Anda mau mengatakan bahwa Maria itu keturunan Daud, betul. Saya sepakat bahwa Maria keturunan Daud, bahkan Yusuf pun keturunan Daud. Itu yang dinyatakan dalam Alkitab. Tetapi ayat itu tidak menegaskan bahwa Maria menerima sperma yang merupakan dari laki-laki keturunan Daud, begitu. Lanjut dulu. Kalau saya mengatakan, Saudara Pendeta Jerry, Anda berasal dari sperma kakek Anda, salah nggak? Ya salah dong. Oh gitu. Berarti Anda bukan dari kakek Anda ya? Senang. Saya berasal dari sperma kakek saya, iya betul. Nah, itu makanya. Bedanya gini. Yesus juga demikian. Sebentar. Gini loh. Anda mungkin belum paham benar ya. Nih. Anda yang tidak paham. Sekarang ibu Anda itu berasal dari sperma bapaknya nggak? Betul, dari sperma bapak saya. Tetapi ibu Anda berasal dari sperma bapaknya, bapak Anda berasal dari sperma bapaknya. Ketemu bapak dan ibu Anda, lahir Anda berasal dari sperma kakek. Oke. Nah, Maria berasal dari sperma kakek. Dari sperma bapaknya. Betul? Sebentar. Maria berasal dari sperma kakek, betul. Nah, terus anaknya? Udah belum nih? Anaknya berasal dari nggak usah kayak begitu, sok-sok intelek. Sekarang saya tanya, di dalam rahim Maria itu ada sel telur. Mampu enggak Tuhan kira-kira itu membuat sel telurnya itu terbuahi tanpa laki-laki? Mampu enggak? Ya iya, berarti kan nggak ada sperma. Kan? Makanya Al-Quran menerangkan itu adalah tanda mukjizat bagi Israel. In huwa illa abdun al-amna alaihi wa ja'alnaha matalan li bani Israel. Itu makanya kan umat Islam itu nggak pernah kaget dengan itu. Ada wanita hamil tanpa suami, kami nggak kaget. Itu mukjizat. Oke, saya ngomong dulu. Silakan. Tapi Anda nggak boleh nyelak ya. Ya kalau cuma membodoh-bodohi pasti saya salah. Nah berarti Anda nggak fair dong dialognya. Kalau saya ngomong, Anda membodoh-bodohi, ngapain dikasih ruang kan gitu? Tadi dikasih Roma 1 nomor 3. Terbukti dalil Yesus dari sperma Daud. Anda bolehlah nyelak dah. Saya ngomong lah, giliran saya ngomong. Kan nanti kan bisa dilihat ya siapa yang bisa berdialog, mana yang nggak bisa berdialog. Yalah. Berdialog itu pantangannya juga ya. bisa, Nih. Bos. Begini, kalau cuman modal suara tanpa ilmu, sebenarnya juga bisa. Saya dikasih kesempatan ngomong kan nih. Juma. Oke, saya akan tanggapin di Roma 1 ayat 3 itu. Woi Legion, jangan keroyokan, woi satu-satu. Nggak apa-apa. Silakan. Saya ngomong sedikit aja nih ya. Nih, betul. Kasian kali anak manusianya dipaksa jadi Tuhan. Nih kita udah ngambil dari kakek Maria ya, kakek Maria. Kakeknya Maria, betul Maria ada di dalam diri kakeknya, karena kakeknya itu yang meyalat Maria, betul. Memperanakan Maria itu kakeknya. Disebut kakeknya, bukan ibunya Maria nih. Bukan ibunya Maria, ya maksud kakeknya tuh bapaknya ya maksudnya. Bapaknya Maria meyalat Maria, betul. Tetapi tidak dikatakan ibunya Maria yang meyalat Maria. Kenapa? Karena para eksistensi tidak turun dari ibu. Gak ada di dalam Alkitab tuh perempuan memperanakan anak-anaknya, nggak ada. Yang disebut pasti laki-laki karena konsepnya turun dari laki-laki melalui sperma. Begitu. Jadi kalau misalnya Anda mau mengatakan bahwa Yesus berada di dalam diri Maria, ya nggak ada.
Karena Yesus itu kalau misalnya memang kalau misalnya Anda mau ngikutin tuduhannya orang Yahudi bahwa Maria berzina, tuduhannya orang Yahudi, berarti Yesus itu berada di dalam diri laki-laki Yahudi, kemudian laki-laki Yahudinya itu menggalat Maria sehingga lahirlah Yesus. Baru itu bisa. Kalau misalnya Maria doang nggak bisa. Maria tuh nggak bisa dikatakan menggalat Yesus, nggak bisa. Begitu loh. Jadi hapus saja itu ayatnya di kitab Anda, hapus. Ya bukan dihapus, tapi Anda yang harus mengerti itu. Gimana sih? Itu Kitab yang Anda ngomong kan mengatakan kitab sampean sendiri. Yesus anak Adam, Yesus dari sperma Daud. Bang Geri, saya bicara Bang Geri. Oke, halo, Bang Juma. Kenapa Yesus itu dibilang anak Daud? Karena Maria adalah anak Daud. Di dalam perkawinan, di dalam kelahiran Yesus tidak ada sperma laki-laki. Itu di dalam penelitian sekarang yang terakhir itu murni feusumnya perempuan itu 23, hanya milik perempuan. Jadi gini, kenapa dibilang itu anak Daud? Karena Maria adalah anak Daud. Karena Yosef adalah anak Daud. Ketika dia tadi dibilangnya tunangan itu di dalam tradisi Yahudi ada 2 versi. Di dalam Yahudi, tunangan itu tidak bisa laki-laki maupun perempuan tidak bisa tidur bersamaan. Makanya ketika Maria hamil, ada niat Yusuf mau menceraikan dia. Tetapi Allah bermimpi. Allah berfirman kepada Yusuf di dalam mimpinya. Allah bermimpi. Jangan kamu tinggalkan dia. Itu adalah dari Allah. Jadi jangan kamu, itu kan sperma dari Adam. Benar. Tapi kenapa bilangnya sperma dari Adam? Karena Maria adalah anak dari Daud. Di dalam kelahiran Yesus, sedikit pun sperma yang seperti Bapak bilang, sperma laki-laki seperti tanggapanmu tidak ada. Itulah yang dengar dulu, kamu nyerocos, nggak ada ilmu, dengarkan. Dia mengatakan bahwa Yesus berasal dari sperma Daud, itu bukan saya, kitab loh. Ya benar, benar. Terus apa yang kamu sanggah di situ? Apa yang kamu sanggah? Benar. Makanya biar Jawa tahu kenapa dibilang itu dari sperma Daud. Karena dia adalah anak Daud, bukan seperti pikiran Anda hubungan seks. Anak Daud itu, anak Maria itu cucunya Daud atau bukan? Kalau di dalam tradisi itu bukan cucunya. Itu bukan cucunya. Oke, saya jelaskan ya. Nah, perhatikan. Tadi dengan kata spermatos ya dalam bahasa Yunani. Nah, mungkin kurang percaya karena ini bukan bahasa Yesus. Kan Yesus kan pernah bernaturalisasi menjadi pemain Yunani. Oke, sekarang kita buka dalam bahasa Ibrani dengan ayat yang sama. Roma 1 ayat yang ketiga, ya. Perhatikan, mau bisa baca tuh kagak bodo amat. Resiko sendiri, siapa suruh nggak belajar. Dari sini ya. Nah, dikatakan Al-Adad beno Yeshua Hammasyakh Adonainu Selefi Habbashar Motsa'o Mizera David. Nah, Mizera David, akar katanya Zain Resh Ain, ya. Nah, Zera ini artinya bisa 2, bisa benih keturunan, bisa sperma. Kurang percaya, kita kasih ayat pembandingnya. Ya. Udah bang, udah. Jadi gini. Lu dari mana? Asal ngerti dulu kan. Juma, maaf boleh saya tambahin Pak Juma? Kita selesaikan lagi sedikit ini bang. Selesaikan dulu. Oke. Kita lihat ya, tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya. Nanti sebab itu setiap kali menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Oke, di situ ada 2 kata. Di situ ada kata keturunan dan mani. Kita lihat cara tekstualnya ya dalam original teksnya dikatakan, Wayyada Onan kilolo yihye Hazara. Nah, kata Hazara yang diterjemahkan sebagai mani tadi, ya, Hazara. Wahaya imbo el eset akhif wisikhet arsa levilti netan zera. Nah, ada kata zera lagi.
le akhif. Nah, ada dua kata zera di situ. Zera itu mengalami dualisme pemaknaan. Yang pertama bisa benih keturunan, yang kedua bisa sperma. Makanya zera yang pertama diterjemahkan sebagai mani. Mani itu kan sperma juga. Jadi mau kalian putar kata sebagaimanapun, original teks nggak bisa kalian dustakan. Karena original teks sudah mengatakan demikian, nanti sangat tidak mungkin bisa dimunafikan. Apalagi kalian cuma berlandaskan pada terjemahan. Sebagaimanapun terjemahan itu, Moshe Rabbeinu alaihi wasallam tidak pernah masuk timnas, Dodol. Kenapa lu ketawa? Udah. Asal ngerocos bunyi ke hantu lo. Dasar Aneh aja. Aneh aja. Santai-santai. Kasihan mereka ini ya. Lanjut Bang Wan, ada yang ingin disampaikan Bang Wan? Ya, saya hanya menambahkan keterangan dari Bang Juma sama Kang Sueb ya. Benar yang dikatakan bahwa ini dari sisi yang lain yang mungkin kita gini, bahwa kenapa di Al-Quran itu pada surah At-Taurat ya kalau nggak salah 5-7 itu dikatakan bahwa dia diciptakan dari air mani yang memuncak ke dalam rahim dan keluarkan dari tulang sulbi. Nah, dari sisi kedokteran, tulang sulbi itu adalah pusat daripada produksi kromosom dan sperma dari kedua ya, walaupun wanita dan laki-laki. Nah, tadi yang dikatakan Kang Sued itu betul sekali. Di situ ada benih. Benihnya itu apa? Benih daripada yaitu kromosom atau DNA daripada Nabi Adam kita itu bisa dideteksi. Makanya kita dijelaskan di situ bahwa kalau nggak salah itu sumbernya wahida dari yang satu. Maksudnya dari yang satu ini adalah merujuk ke dalam Nabi Adam. Nabi Adam adalah cikal bakal penciptaan daripada manusia. Nah, jadi penjelasan daripada tulang sulbi itu sebenarnya dari sisi yang berbeda ini ya, Pak Pendeta Gary ya. Di situ dikatakan adalah pusat produksi ya daripada sperma dan inti daripada sel atau stem cell. Nah, saya agak berbeda lagi ya untuk kenapa Maria itu hamil. Dalam penelitian ini 10 tahun ke belakang ya, itu sudah ada dilakukan suatu penelitian ya, bahwa wanita itu bisa hamil tanpa dengan pasangan laki. Itu sudah dibuktikan. Nanti Pendeta Gary bisa cek aja ya, itu jurnalnya saya ada karena saya lagi di jalan ini ya. Itu menurut Profesor Karim Nayernya kalau nggak salah ya. Itu dia ini adalah ahli daripada stem cell biologi. Dia menemukan bahwa wanita itu akan bisa hamil tanpa pasangan laki-laki. Nah, berarti apa? Betul apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Ya kan? Walaupun Maria tanpa pasangan, tapi Allah berkehendak, ya terjadi. Nah, maksud saya di sini itulah ada apa korelasinya ya di Yahudi dengan di kita ini ada korelasinya. Di Al-Quran itu memperjelas ya, mempertegas ya, memperjelas bahwa kenapa tadi Kang Sueb mengatakan itu dari benih, betul itu dari benih, yaitu dari kromosomnya itu, dari DNA. Sekarang kalau tidak percaya, ya DNA daripada Nabi kita itu atau Yesus itu akan merujuk ke salah satu keturunannya, entah dari Maria, Nabi Daud itu pasti ketemu. Begitu saya, Bang Juma. Kang Sueb. Ya, terima kasih Bang. Oke, nah, silakan ya? Tanggapi Bang. Silakan. Oke, lanjut. Oke, tanggapi dulu Kristen. Ya, saya nanggapin. Tapi jangan diselak ya. Ya, monggo. Begini, saya paham lah yang disampaikan oleh Bang. Kalau misalnya ditanya bisa atau nggak bisa, ya bisa lah. Apalagi kalau namanya mukjizat. Mukjizat itu walaupun nggak ada pembuktian ilmiah, ya namanya mukjizat. Cuma kalau misalnya dibandingkan dengan pemahaman terhadap praeksistensi, itu persoalannya. Makanya tadi saya udah menegaskan bahwa kekristenan tidak akan pernah sepakat mengatakan bahwa Yesus itu berada di dalam sulbi Adam. Keluar dari Adam, turun ke anaknya Adam, turun ke anaknya lagi, turun ke anaknya lagi, karena nanti yang namanya anak laki-laki, walaupun dari Adam itu misalnya ada anak perempuannya misalnya ya, anak perempuannya itu nggak pernah dikatakan meyalat. Yang meyalat itu anak laki-laki. Praeksistensi itu turun melalui laki-laki, bukan melalui perempuan. Nah, itu ada hiburan tuh. Ya ampun.
Oke, jadi persoalannya di situ. Kenapa kekristenan, saya bilang bahwa kekristenan akan menolak kalau dikatakan Yesus itu keluar dari sulbi Adam. Karena ya itu tadi, bahwa nggak ada yang menyalat Maria. Nggak ada tuh di dalam pemahaman iman Kristen bahwa Maria ini mendapatkan sperma dari laki-laki. Justru itu yang dituduh oleh orang Yahudi. Yang ditolak udah jelas oleh orang Kristen. Bahkan juga ditolak oleh orang Islam. Cuma kan pemahamannya berbeda nih antara Islam dengan Kristen. Nah, kenapa kalau di dalam iman Kristen, kenapa praeksistensi Yesus tidak berada di dalam diri Adam? Karena sudah jelas di dalam iman Kristen, di dalam Alkitab, praeksistensi Yesus itu berada di dalam diri Allah, keluar dari Allah, bukan keluar dari Adam. Begitu. Boleh saya tanggapi, Bang? Coba. Silakan Bang Iwan, monggo. Oh, ya. Tanggapi aja, enggak apa-apa. Ini Pak Geri yang yang Anda sampaikan itu prestasi oke lah. Kan sudah jelas di situ dikatakan bahwa tadi ininya itu di situ salah satunya ada benih. Iya, Zara, artinya bisa benih keturunan, bisa sperma. Ya. Oke. Itu ya secara tadi Anda mengatakan bahwa tidak secara medis atau penelitian itu sudah dilakukan. Ya, Anda bisa cari Profesor Dr. Karim yang lain itu tadi, itu adalah peneliti yang melakukan penelitian, dia ahli embriologi ya, masalah stem cell. Stem cell itu apa sih? Inti daripada manusia atau sel, ya. Stem cell itu awalnya, jadi cikal bakal dari pembentukan manusia itu ya dari stem cell itu tadi. Dari itu merujuk ke belakang, mau 1000 turunan itu masih bisa dilacak gitu loh. Itu tidak bisa dipungkiri, semua ilmuwan sudah mengakui. Profesor Dr. L. Kermode, ya, itu adalah profesor, bukunya itu menjadi salah satu buku acuan ya, kalau orang ingin masuk ke kedokteran itu wajib untuk membaca buku itu tentang embriologi. Jadi tidak bisa Anda istilahnya menghindar daripada bahwa Yesus itu tidak mempunyai kromosom, tidak bisa. Itu pasti ada. Gitu loh. Oke, kita masuk ke dalam Maria kenapa bisa hamil. Ya itu tadi saya katakan. Sekarang baru bisa ditemukan bahwa wanita itu bisa menghasilkan sperma. Begitu loh. Nah, ini tidak sengaja tidak dipublikasikan karena apa? Karena di barat para lesbian itu sudah banyak gitu loh. Kalau ini seandainya dipublikasikan, wah, hancur. Ya, sedangkan LGBT sudah merajalela gitu loh. Tapi di dalam keimanan Islam itu sudah ada gitu loh, sudah tidak kaget lagi gitu loh. Informasi sudah disampaikan oleh Al-Qur'an di surah atau itu tadi. Ya kan? Diambil dari tulang sulbi. Tulang sulbi itu apa sih kalau kita mau merujuk ya? Tulang sulbi adalah pusat daripada produksi sel, sperma, baik laki atau perempuan. Itu produksinya di situ. Gitu loh. Dan tulang sulbi itu tidak akan bisa hancur ya, dalam artian bukan tulangnya ya, tapi mungkin bisa berupa tulang kecil lah ya, itu tidak akan bisa hancur. Dan itu juga sudah dilakukan penelitian gitu loh. Anda tidak bisa, kalau Pak Giri dengan masalah itu, Anda harus bisa menyodorkan data. Saya bisa menyodorkan data karena saya masih di jalan ya, jadi saya bisa menyodorkan data gitu loh. Apa yang sudah dilakukan ilmuwan penelitian selama ini. Jadi semua masuk akal gitu loh. Makanya saya ya Allahu a'lam bishawab ya. Selama saya berapa tahun ini terus terang ya, saya melakukan satu penelitian masalah embriologi ini walaupun saya bukan saya mengikutin sampai saya menemukan bahwa wanita bisa menghasilkan sperma. Saya kaget itu. Wah, ini berarti ada kesesuaian. Gitu loh, wanita. Jadi Anda tidak bisa istilahnya beralih atau mengelak bahwa Nabi Isa itu tidak mempunyai kromosom atau DNA, nggak bisa. Makanya ya dari pihak Yahudi itu sudah menutup kawasan dari pihak kebudayaan divisi kebudayaan itu ditutup untuk masalah Yesus ini. Karena kalau ingin merujuk itu DNA itu bisa dicek, ya. Tapi yang dilihat itu adalah efek daripada kalau seandainya itu ketemu namanya kromosom sampai DNA,
Bagaimana keyakinan Anda? Dunia memikirkan seperti itu, Pak Geri. Saya sudah lama itu tahu masalah ini. Nah, yang Anda bicarakan sekarang ini kan preeksistensi. Ya itu oke lah, masalah keimanan. Itu kalau dari saya. Mungkin enggak. Oke, ya. Kita sekali lagi lihat dalam bahasa Aramaik menggunakan bahasanya Yesus, ya. Kita lihat, ya. Roma 1 ayat 3. Sebelum saya baca, ini saya pengen tanya, ini pendeta Gary bisa baca nggak nih Aramaik? Gak bisa saya. Gak bisa, oke, sip. Diam kalau gitu. Saya bacakan ya. Albre how ditilit babshar manzara'a David. Oke, di sini ada kata yang memang secara hurufnya pun serupa dengan teks Ibraninya, zara'a, yang artinya bisa mengalami dualisme makna, bisa mengarah kepada sperma. Nah, seed itu artinya apa? Coba kita lihat ya. Benih keturunan, ya, benih keturunan, ya kan? Nah, dan juga nanti kita lihat lagi yang tadi ya teks terkait dengan, mohon maaf dalam tanda kutip, Onan terbuang maninya, gitu kan? Nah, kita lihat lagi secara kamus bahasa Ibrani, ya. Ketika Onan terbuang maninya itu, teksnya itu kan mengatakan zara juga kan? Nah, jadi kita nggak tipu-tipu di sini, berketahuan siapa yang berbohong. Nah, hurufnya hurufnya zayin res ain, artinya apa di situ? Sambil merem terus dibaca yang saya tanda merah itu. Sperma, air mani. Jelas ya? Nggak ada yang berbohong-bohong di sini ya. Ya. Mau kalian terjemahkan air mani, monggo. Mau kalian terjemahkan benih keturunan, monggo. Tetapi ingat, secara original teks nggak bisa kalian munafikan. Itu pun kalau ingin meng-cross-check. Sebelum ingin meng-cross-check, belajar dulu cara bacanya. Gitu. Demikian. Kenapa ketawa tuh, Yul? Halo. Itu udah benar. Yang kalian itu tuh Yesus apa itu keturunan Daud itu benar. Tapi kalian hanya beranggapan kalau namanya keturunan itu harus hubungan seksual, harus ada kromosomnya perempuan laki-laki di dalam kelahiran Yesus. Mau dia berhubungan seksual atau kagak kita bodoh amat. Yang kita pijakan itu tekstualnya. Ya benar, tekstual itu benar. Kalau udah kagak bisa baca, udah tua, rumah terjemahan hidup pula. Ya, Adinda Swaibda. Jadi gini, justru yang beranggapan bahwa harus ada sperma laki-laki itu kalian Kristen. Tidak, kalian menganggap itu. Kalian menganggap, makanya kalian katakan Yesus itu adalah manusia. Yesus itu bukan manusia, dua natur. Makanya dengarkan dulu orang PLN juga. Sama dengan Daim Rahmat tadi, Yesus PLN. Dengarkan dulu, baru bisa enggak? Ini enggaknya. Cuma kalian bantah dulu kitab Anda yang mengatakan Yesus itu dari sperma. Dengarkan dulu. Di dalam tradisi Yahudi, keturunan itu sangat penting. Makanya dicari keturunan siapa ini? Maria. Iya, saya ngerti berbicara mengenai silsilah, ngerti saya. Yesus itu tidak punya silsilah dari bapak kandungnya, ngerti. Tapi dari ibunya itu berasal dari Adam. Kitabmu sendiri yang menerangkan Yesus anak Adam, anak Daud. Dengarkan dulu. Apa yang Anda bantah? Dengarkan dulu. Itu yang kalian itu makanya kalian dengarkan dulu. Dengarkan dulu, kalian jangan cuma mulut kalian yang ngos-ngosan. Loh, ini kitab Anda yang Anda bantah, gila.
Tapi bukan bantah, ini benar bahwa Maria Iya, itu berarti Yesus itu berasal dari sperma Daud, betul? arti sperma di sini bukan seperti yang ada di otak lo. Loh. Arti apa kalau sperma itu apa artinya? Bukan, makanya dengarkan dulu. Gimana sih? Gimana sih? Yang Anda maksud sperma itu, spermanya Daud harus menetes ke vagina Maria ya? Itu yang Anda maksud? Itu yang Anda maksud. Itu yang Anda maksud. Itu yang Anda maksud. Itu yang Anda maksud. Harus sperma si Daud ke vaginanya si Maria. Itu yang Anda maksud. Itu yang ada di otak lo. Loh, justru saya mengatakan Yesus itu lahir dari sperma Daud. Alasannya kakeknya dengan neneknya melakukan persetubuhan, lahirlah Maria. Itu yang saya maksud, bukan Maria yang bertunangan dengan Yusuf seperti di kitabmu, bukan. Gimana sih Anda ini? Makanya dengarkan dulu. Yang Anda maksud itu seperti ada di otak lo, yang hanya kok jadi otak saya. Saya tidak pernah mengakui Yesus itu berasal dari seorang laki-laki. Dalam arti kata ada laki-laki yang menggauli ibunya sampai dia lahir. Nggak ada itu di iman kami. Gimana sih? Justru kitab Anda yang mengatakan Yesus itu berasal dari sperma Daud. Makanya dengarkan dulu penjelasan yang berbeda dengan apa yang Anda pikirkan. Dengarkan dulu. Kenapa dibilang itu apanya sperma? Dengarkan dulu. Makanya jangan hanya kalian ngoceh. Silakan. Saya dong ngomong dong. Kenapa? Karena Maria adalah dari spermanya Daud, dari spermanya Abraham. Makanya ya udah. Udah berarti Anda sudah akui Maria berasal dari sperma Daud. Berarti keturunan Maria adalah dia itu. Di situ kesalahan Anda, Ustaz Zuma. Nah, saya tanya sama Anda yang pendeta. Anak Maria itu keturunan Daud atau bukan? Betul, keturunan Daud. Ya udah selesai, berarti Yesus manusia dari sperma Daud. Gimana sih Anda ini? Oke. Ya, jadi membuat Anda lucu sendiri. Ini loh. Bukan dulu dalam kitab suci itu yang namanya perempuan meyalat anaknya, nggak ada. Anda cari deh. Loh, yang katakan meyawa itu siapa? Ya justru itu makanya. Loh, saya yang memahamkan Anda, Yesus itu keturunan Daud dari sperma Daud. Yesus disebut sebagai anak Daud, Yesus sebagai anak Maria. Berarti Yesus anak manusia. Itu loh yang saya ingin sampaikan kepada kalian. Jadi ini makanya saya tanggapi. Juma, buka dulu. Bisa saya kasih tanggapan kah? Dan Rahmat. Oke. Yesus terbukti dari sperma Daud masih juga disangkali. Gimana sih? Saya ngomong dong sebentar. Silakan. Kalau Anda mengatakan Maria dari sperma Daud, betul. Tetapi Anda mengatakan Yesus dari sperma Daud, ya salah. Karena Maria tidak meyalat Yesus. Yang mengatakan meyalat itu siapa? Yang saya katakan. Dengar dulu supaya Anda itu jangan salah paham. Saya katakan Yesus berasal dari sperma Daud karena Yesus itu berasal dari manusia bernama Maria. Maria dari orang tuanya Yokim dan Ana. Berarti Yesus berasal dari sperma Daud. Apa yang salah di situ? Ini saya kasih tahu yang salah karena Maria tidak meyalat. Yang meyalat itu laki-laki. Sekarang saya tanya sama Anda benar berasal dari sperma kakek Anda? Ya betul, karena saya itu Yesus berasal dari sperma kakeknya Daud. Gimana sih? Dengerin dulu. Lucu Anda ini. Sekarang saya tanya, apakah kakek Anda itu menyalak mama Anda? Kakek saya menyalak mama saya, yang enggak dong. Ya, kenapa Anda mengatakan Anda keturunan kakek Anda adalah sperma kakek Anda? Karena dari kakek saya turun ke bapak saya, lalu turun ke saya gitu loh. Nggak ada turun ke mama Anda enggak? Turun ke mama Anda enggak? Praeksistensi saya itu turun. Enggak, saya tanya, sperma daripada kakek Anda ada enggak yang turun ke mama Anda? Tidak. Enggak ada. Adalah. Lucu Anda ini. Saya tanya sama Anda, ketika Anda coli, bisa enggak anak Anda itu kemudian lahir? Ayo. Yang Anda coli di kamar mandi tadi malam itu, anak Anda bisa nggak jadi manusia, sperma Anda bisa nggak? Nggak bisa, tanpa ada campur tangan ovum dari istri Anda. Berarti istri Anda juga dari keturunan kakek Anda.
Dari Tidak kakeknya dong. dia, dari sperma kakeknya dia. Lucu Anda ini. Oh, makanya ubah cara pikirmu Juma. Biar Kamu yang rubah cara pikirmu, jangan saya. Saya kan mengatakan Yesus dari anak Daud. Secara logika, secara ilmu kedokteran, itu nggak bisa dibantah. Dalilmu juga mengatakan Yesus dari sperma Daud. Apanya lagi yang ingin kau bantah? Secara kedokteran, secara akal, secara data, Yesus anak Daud. Kau bantah apanya? Apanya yang ingin kau bantah? Silsilah orang Yahudi, makanya saya suka dengan kau bawa silsilah. Itu karena dalam tradisi Yahudi silsilah itu tradisi. Dengarkan. Jadi jangan kau jadikan tradisi sebagai ajang untuk membantah silsilah. Makanya silsilah itu makanya kamu belajar dulu tentang silsilah biar dia diakui dia Yahudi. Tuyul, diam dulu lu belajar ngomong dulu lu nggak bisa ngomong. Diam. Kamu yang diam. Halo, Gary, perhatikan ini ya. Lukas 2 ayat 11. Dalil dibantah. Nah, tadi kan terkait dengan yalat, ya kan? Nah, lu kalau kagak tahu apa-apa, pendeta Gary, ya, Gary pasta, Gary coklatos, Gary wafer, perhatikan di sini. Hayom nolad lachem Moshi'a Be'ir David hu Hammasiach ha Adon. Nah, nolad akar katanya itu ya, perhatikan Gary coklatos, Gary wafer, Gary pasta, yud, Adinda swipe, gerakan tambahan gak usah. Dalet. Nah, ya. Nah, perhatikan ya, akar katanya nolad, akar katanya yud, lamet, dalet. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Kurios di kota Daud. Nah, nolad, ini nolad akar katanya yelet juga. Coba, mau didustakan lagi teks ini? Salah gitu? Atau gimana? Mau kamu injak lagi? Silakan. Gini. Gua nggak tanya sama lu, sama Gary. Bukan kamu. Dan kamu fotokan satu orang. Kami kan bisa diskusi. Bukan kamu, ya diam dulu. Lu pulang dulu belajar ngomong. Lu nggak bisa ngomong. Biar deh. Silakan. Biar nggak apa-apa. Mereka membantah kitab mereka sendiri ini. Silakan. Yang kalian pahami itu Yesus itu hanyalah manusia tok. Padahal kalau saya lari ke apa kalian di mana tempat ini? Saya lupa lagi. Apa? Lupa saya. Soalnya saya lupa kan ya. Nanti pulang dulu. Al-Quran menerangkan Yesus itu lahir mujizat. Kenapa rupanya? Salah enggak itu Al-Quran menerangkan itu? Bahkan Yesus Isa disebut anak laki-lakinya Maryam. Salah enggak itu? Tidak dikatakan sebagai anak laki-lakinya Yusuf. Al-Quran mana salahnya di situ? Ketika dikatakan beliau lahir mujizat dan dia yang dilahirkan itu adalah laki-laki yang suci, ada nggak yang salah di situ? Nggak ada yang salah. Yang salah itu kalian. Karena Maria tidak digauli oleh laki-laki sehingga anaknya itu Tuhan. Itu kan yang Anda imani? Sementara dalil dalam kitabmu mengatakan Yesus anak Maria, sehingga Yesus anak manusia, sehingga apapun kemudian mujizatnya yang terjadi, tetap aja dia anak manusia. Bedanya dengan manusia yang lain dengan ayah, manusia yang mujizat ini dengan tanpa ayah. Tapi kedudukannya sama-sama manusia. Perbedaannya dari segi mujizatnya. Itu sebagai tanda bahwa Allah itu maha kuasa membuat seorang wanita tanpa suami bisa hamil. Udah selesai. Itu aja kok. Ini lagi bahas apa, bro? Ini bahas cendol campur tape, Bang. Oke. Ada tuyul. Biasa. Memang kalau orang nggak ada ilmu, bisanya nyerang pribadi, bro. Lo kok nyerang pribadi gimana? Bukan, maksudnya tadi apa? Ada tuyul itu? Tuyul itu tukang tahayul. Manusia dikira Tuhan. Gimana sih? Kan sudah dibuktikan Yesus itu anak manusia, keturunan manusia, sperma Daud. Udah dibuktikan, tapi dianggap kemudian Tuhan. Berarti itu tukang tahayul kan? Pak, permisi Pak. Ganti topik dulu. Aku permisi. Alberto. Gini, saya terakhir aja di komen. Iya, silakan. Saya kasih perbedaan dengan tegas ya.
Di dalam iman Anda yang dihembuskan ke rahim Maria itu ruh dalam tanda kurung ciptaan Allah. Itu iman Anda, makanya Isa itu ciptaan. Tetapi kalau misalnya saya katakan ruh yang dihembuskan ke rahim Maria adalah ruh yang bermakna firman Allah, itu iman Anda bukan? Pasti bukan, karena itu iman kami. Gitu. Oke, saya bantah. Kanan menjauh. Saya bantah, boleh? Ya boleh aja walaupun. Oke, silakan Anda hapuskan Zakaria 12 nomor 1 ya. Di dalam kitab yang Anda ambil dari Bani Israel. Tadi harus Anda hapuskan Lukas, kemudian Roma. Ini saya kasih lagi Zakaria. Hapus juga itu yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan roh pada diri manusia. Yesus anak manusia, sperma Daud, rohnya roh ciptaan Tuhan berdasarkan Zakaria 12 nomor 1. Itu hapus. Kalau kemudian Anda mengatakan Al-Quran tidak memahami bahwa Yesus itu ditiupkan adalah firman, salah lagi Anda di situ. Kenapa salah? Karena kitab Anda sendiri menerangkan Yesus itu berasal dari firman, maksudnya kehendak Allah dibawa oleh Gabriel, disampaikan kepada Maria ibunya. Weh Maria, Tuhan mau kau hamil. Maria mengatakan apa? Mana mungkin? Aku kan perawan, tidak pernah disentuh oleh laki. Kata Gabriel apa? Tuhan yang maha kuasa menghendaki itu terjadi. Apa yang terjadi kemudian? Hamil Maria. Berarti firman yang datang menghendaki, Allah menghendaki kemudian agar wanita ini hamil. Itu yang disebutkan Al-Quran kalimatuhu, dari ide Tuhan, dari perkataan Tuhan, dari kehendak Tuhan. Maria hamil. Betul, nggak ada yang salah di situ. Nah sekarang derita Anda sebagai pendeta, hapus Zakaria 12 nomor 1 bahwa roh manusia adalah roh ciptaan Tuhan. Silakan. Saya tanggapi dulu ya. Makanya dari tadi saya bilang pada Anda bahwa pemaknaan terhadap ruh itu banyak. Dan salah satunya adalah ruh yang bermakna firman Allah. Anda memang mau saya katakan bahwa ruh yang disebut di surat 42 ayat 52 adalah sama seperti Zakaria 12 ayat 1. Kan nggak mau. Karena memang berbeda maknanya. Kalau ruh di surat 42 ayat 52 itu adalah ruh yang bermakna firman Allah, kalau di dalam iman Anda itu adalah Al-Quran, sedangkan di Zakaria ya memang ruh di situ ruh ciptaan. Sedangkan kalau bermakna firman Allah, kalau di dalam iman saya ya, firman Allah bukan ciptaan. Begitu. Jadi sederhana aja sih kalau menurut saya. Kalau memang firman Allah itu apa menurut Anda? Saya tanya dulu. Sebentar dulu. Firman itu apa? Firman itu apa sebenarnya? Makanya tadi saya udah bilang, kalau Anda melihat di surat 42 ayat 52, firman Allah yaitu Al-Quran disebutnya ruh. Firman Allah itu di dalam Al-Quran ya, bukan hanya ruh dalam perspektif Al-Quran itu sendiri. Ruh di dalam Al-Quran itu artinya banyak, tergantung konteksnya. Ini sudah sering saya katakan. Begitu juga dengan firman. Firman itu bisa kitab Allah. Firman itu bisa kemudian adalah ayat-ayat Al-Quran. Firman itu bisa kemudian janji-janji Allah. Firman itu kemudian bisa merupakan kalimat tauhid. Firman itu bisa merupakan doa taubat. Itu firman di dalam Al-Quran. Berbicara mengenai roh, roh di dalam Al-Quran bisa wahyu. Roh di dalam Al-Quran bisa malaikat. Roh di dalam Al-Quran bisa ketetapan, roh di dalam Al-Quran bisa ide, roh dalam Al-Quran itu bisa utusan Tuhan dan seterusnya. Itu roh di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana dengan Yesus? Apakah dia adalah firman menurut Yesus? Tidak, dia adalah penyampai firman. Lalu apa yang salah? Yang salah adalah ketika anak manusia dianggap sebagai firman. Oke, tolong jangan biasakan memotong pembicaraan orang. Saya kan belum selesai. Anda itu kayak orang yang baru kemarin sore dialog. Saya udah bilang, kalau dia jemaat biasa ngomong, nggak apa-apa. Tapi kalau seorang pendeta kayak begini ngomong asal-asalan aja ya. Saya ngomong menghargai omongan orang lain. Kalau Anda ngomong, saya diam. Enggak kok, dari tadi juga Anda menyelah. Iya, kan begitu, punya aturan lah. Ini saya belum selesai nih, saya ngomong. RD, kamu nggak usah ngomong RD. Saya udah bilang saya selesai, Anda boleh ngomong. Jangan membiarkan Anda tuh mempermalukan diri sendiri seakan-akan Anda baru kemarin sore dialog. Iya, lagian kan kawan-kawan sini tuan rumah. Alah, kalau aja lah RD, dia diam dia.
Iya, tuan rumah berlaku selayaknya tuan. Oke, saya ngomong dulu nih. Kalau saya selesai, saya akan bilang selesai. Silakan ngomong. Makanya saya bilang bahwa kalau misalnya di dalam iman Anda, ruh yang diletakkan ke rahim Maria itu ruh ciptaan Allah. Ya sepakatlah. Itu sama dengan Zakaria 12 ayat 1. Tapi di dalam iman Kristen di Alkitab nggak seperti itu. Yang diletakkan ke rahim Maria adalah ruh yang bermakna firman Allah. Makanya saya bilang tadi kalau misalnya yang dihembuskan ke rahim Maria itu bukan ruh ciptaan, melainkan ruh yang bermakna firman Allah, itu pasti bukan iman Anda. Karena itu iman saya. Begitu, itu udah penegasan lagi. Karena Anda tadi kayaknya nggak nyambung dengan praekstensi, makanya saya penegasan yang kedua nih. Penegasan yang kedua itu perbedaannya. Kalau di iman Anda, yang dihembuskan ke rahim Maria itu bukan ruh yang bermakna firman Allah, tetapi ruh ciptaan Allah. Itu baru nyambung dengan Zakaria 12 ayat 1. Sedangkan kalau misalnya Anda mau mengatakan ruh yang bermakna firman Allah, disamakan dengan Zakaria 12 ayat 1, yang ngaco. Karena nanti di dalam iman Anda sendiri, bahwa ruh yang bermakna firman Allah ini juga diletakkan ke dalam hati Nabi Muhammad, surat 2 ayat 97. Sedangkan Nabi Muhammad punya ruh juga kan. Nah, ruhnya Nabi Muhammad itu ya Zakaria 12 ayat 1. Tetapi ruh yang diletakkan ke rahim ke dalam hati Nabi Muhammad pasti ruh yang disebut surat 42 ayat 52. Sebab apa lagi? Nggak ada yang lain. Al-Quran yang diletakkan ke dalam hati Nabi Muhammad pasti yang disebut di surat 42 ayat 52, 16 ayat 2, 40 ayat 15. Jadi memang ada perbedaan antara ruh yang bermakna ciptaan dengan ruh yang bermakna firman Allah. Kalau yang diletakkan ke rahim Maria ruh ciptaan, Anda yang ya iman Anda itu. Tetapi di dalam iman kami bukan seperti itu. Di dalam iman kami yang diletakkan adalah ruh yang bermakna firman Allah, sehingga ada diksi di dalam ayat Alkitabnya, firman itu menjadi manusia. Begitu loh. Itu saya kira itu sudah menjadi penegasan perbedaan yang sangat besar. Yang kedua, karena yang pertama Anda nggak nyambung kayak gitu. Ya, silakan kalau misalnya mau saling ngobrol gitu boleh lah. Jadi apapun yang kemudian Anda asumsikan tentang apa yang ada pada Yesus dalam proses penciptaannya, ujung-ujungnya juga itu lari ke Zakaria 12 nomor 1. Roh yang ada dalam diri Yesus itu adalah roh ciptaan Tuhan. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan roh yang adalah firman, ini ilmu dari mana? Anda harus belajar bedakan antara firman dengan roh. Firman itu adalah kehendak. Sementara roh itu adalah hal yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan makhluk. Firman kehendak. Apa buktinya firman itu adalah kehendak? Allah datang melalui perantaraan Jibril pada bulan ke-6, datang ke Maria, menyampaikan apa? Menyampaikan firman. Apakah dia menyampaikan roh? Bukan. Dia menyampaikan firman-Nya dulu. Maria, kamu akan hamil. Bagaimana mungkin aku hamil? Aku nggak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Itu yang dikatakan firman. Lalu mana rohnya? Ketika kemudian Maria tanpa disentuh laki-laki, perutnya buncit, itulah kemudian roh yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam rahimnya. Jadi Anda harus belajar bedakan antara firman dan roh. Jangan Anda gabungkan. Rohnya Yesus itu adalah roh firman itu sendiri. Ini ngomong kayak nggak ada punya ilmu gitu loh. Firman dan roh itu berbeda. Firman itu kehendak Tuhan. Roh itu adalah hal, ya, esensi, materi yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan makhluk. Itu roh namanya. Ya, sehingga ketika Yesus ingin dihidupkan, pertama didatangkan informasi berupa firman. Maria, firman Tuhan datang kepadamu, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Apakah ada rohnya di situ? Belum. Apakah Yesus ada di situ? Belum. Terus kapan ada rohnya? Pada saat Maria itu perutnya buncit. Yesusnya ada nggak di situ? Belum. Masih berupa janin. Lalu kapan Yesusnya ada? Pada saat Maria ngeden. Yesus baru ada. Jadi Yesus itu berasal dari firman, lalu kemudian kehendak Allah ini dibuktikan, diaplikasikan dengan Maria hamil, mengandung, melahirkan kemudian sosok manusia. Pembuktian logikanya. Yesus, kalau dikatakan pada dirinya adalah roh yang bukan ciptaan, tetapi adalah Tuhan itu sendiri, itu akan membantah keadaan biologis Yesus. Pertama,
Ketika dia bayi, dia nggak tahu apa-apa. Berjalan pun dia nggak bisa. Merangkak pun dia nggak bisa. Dia dinetein sama ibunya. Mana roh yang bukan pencipta yang ada pada dalam dirinya? Kedua, ketika dia dewasa, dia nggak ngerti kapan kiamat. Mana roh yang bukan ciptaan? Kalau yang ada di dalam itu adalah roh bukan ciptaan, tapi pencipta. Dia nggak tahu kiamat. Dia nggak tahu kapan musim buah arak. Mana rohnya? Yang adalah roh yang bukan ciptaan. Nggak ada. Jadi Anda menyalahi konsep. Yang benar itu yang saya terangkan tadi. Yesus itu manusia seperti yang ada dalam kitab Anda. Dia berasal dari sperma Daud. Adapun konsep dia adalah Tuhan, dia adalah roh yang tidak diciptakan. Itu iman. Bungkus itu iman, bawa pulang. Nanti diusir oleh Yesus. Orang-orang yang menuhankan Yesus akan diusir. Yang tidak melakukan kehendak Bapaknya yang di surga. Diusir dan dikatakan dia adalah penjahat. Meskipun titel Anda pendeta. Nah, terakhir dari saya. Kalau data di dalam kitab Anda mengatakan Yesus berasal dari sperma Daud, dia anak Daud. Lalu kemudian pengakuan Yesus, di dalam pengajarannya, dia ratusan kali menyebut dirinya sebagai anak manusia. Lantas yang mana yang kami harus percaya? Yesusnya atau Anda yang hanya modal iman? Demikian. Saya bicara. Saya tambahkan sedikit. Tunggu dulu, lu belum bisa ngomong kan? Tadi kan lu udah lupa kan? Lu pulang dari datanya. Jangan gitulah. Tadi saya udah diam. Jangan gitulah. Kan udah cuma bicara. Sekarang giliran kami. Oke, 5 menit ya, 5 menit. Oke. 5 menit ya. Kelamaan, 3 menit. Oke, 2 menit aja, 2 menit aja, 2 menit aja, 2 menit. 2 menit. Oke, 2 menit. Oke, silakan. Oke, Juma, kalau memang Yesus itu hanyalah sebatas manusia, coba dulu buka surah Maryam jilid 3 nomor 152. Apa katanya situ? Surah Maryam. Oke, buka dong. Surah Maryam jilid 3 nomor 152. Apa katanya situ? Itu Maryam cuma 98 ayat. Todol, kalau nggak tahu apa-apa, jangan ngomong sembarangan lo. Bego permanen. Bukanlah. Jangan katakan tambahannya dikurangi. Apa kata Mama situ? Saya bacakan ya. Muhammad berkata, napas Maryam berapa? Ayat berapa? 98 ayat. Itu hadis doa tuh. Hadis apa? Hadis maaf, hadis Maryam. Hadis doa itu Allah. Hadis Maryam, maaf ya. Hadis Maryam jilid 3. Hadis Maryam. Kagak bisa ngomong. Bukan dulu. Hadis. Soalnya ini bukan kitab saya. Makanya saya tidak terlalu. Ada hadis Maryam. Maksudnya hadis Maryam ini apa maksudnya? Ya kapan ada hadis Maryam? Lu cuman kutip dari Christian Prince lu ya. Bukanlah dulu. Jangan kayak gitu kalian. Main hadis Maryam ini apa? Bukanlah dulu. Hadis Maryam jilid 3, bukanlah dulu. Itu aja. Maryam Enggak bisa ngomong, gagap kau. Bukanlah dulu. Emang ada hadis Maryam? Hadis Maryam katanya. Sejak kapan ada hadis Maryam? Aduh. Oke, bukanlah. Itu hadis buatan ID itu Islam dan Islam ini misionaris. Bukanlah Maryam dulu. Bukanlah dulu Maryam yang kalian percayain kok itu. Itu kalian percayain kok. Bukanlah dulu. Gak ada kami percaya hadis Maryam itu. Gak ada hadis Maryam. Lu kutip dari mana? Hadis Maryam. Itu hadis palsu. Astagfirullah. Itu hadis dari EPPI itu. Lu pulang minta lagi sama Christian Prince ya. Biar paham. Santai bro. Bukan santai, lu yang salah kutip. On. Oke gini. Jadi yang kamu katakan informasi itu ya, yang mengatakan bahwa nafsihi biyadihi Isa bin Maryam itu bukan hadis itu. Itu peribahasa yang dibuat oleh orang Barat untuk kemudian dia sisipkan masuk ke dalam pengajaran untuk menjatuhkan Islam dan dikatakan itu adalah hadis. Itu peribahasa yang mereka buat sendiri. Tidak ada perawihnya, tidak ada sanadnya. Itu yang perlu saudara pahami. Dan tidak terdapat di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Pahami ya? Jadi jangan dimalu-malukan oleh orientalis barat. Kasihan. Saya nanya ke Ustadz Zuma nih. Menurut Anda, ruh di surat 42 itu gantian dulu, Gary. Gantian dulu. Aduh. Gantian dulu. Gue mau tanggapin kok. Gimana sih? Tadi sampean ngomong, gue diam. Buset, lu gimana sih? Bicara lah.
Ini lagi hadis Maryam, ntar lupa hadis Maryam lagi. Aduh, astagfirullah. Udah. Itu nggak ada itu peribahasa, itu ungkapan orang barat aja. Nggak ada itu deh, mau cari di kitab mana nggak ada. Tapi tadi katanya Al-Quran surat Maryam 152. Iya, nanti 50 tahun kemudian, Adinda Suhaib, 50 tahun kemudian ketika kitab para kristolog ini sudah nggak ada, mereka akan terbitkan lagi hadits Paulus, hadits Lukas. Santai aja, memang kayak gitu. Mariam cuma 98. Makanya harus ada penerus kristolog supaya kita dibentengi agama apa? Boleh nanya? Saya boleh nanya nggak? Tunggu dulu, gantian Gary, woi gantian. Lu dari tadi udah ngoceh-ngoceh, gue diam kan? Gantian. Oke, ya lanjutkan lah. Surat 42 Asy-Syura ayat yang ke-52 di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika amhayna ilaika ruham min amrin ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kepada Muhammad, ruh dalam kurung Al-Quran. Nah, umat Islam memahami pewahyuan itu, yang namanya dengan pewahyuan itu adalah mewahyukan. Ketika Allah mewahyukan kitab, Allah mengatakan, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, yang namanya pewahyuan itu dilandasi dengan kata nazala, unzila ilaika, wa ma unzila min qablika. Ya, min qablik, udah kol-kolah. Min qablik. Unzila, nazala, katakan nazala. Itu namanya pewahyuan, dilandasi dengan kata nazala. Ya. Dalam ayat yang lain, Al-Imran ayat ke-3. Nazala, lagi-lagi nazala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala. Ada kata nazala 2 kali di situ. Wa anzala taurata wal injil. Nah, pewahyuan dilandasi dengan kata nazala yang artinya jangan dipahami pewahyuan itu yang namanya kitab, ya. Sebentar. Biar Brother Gary ini bisa paham. Bentar. Di depan saya ada tanannya. Nah, yang namanya kitab, ya, jangan dipahami Tuhan mengirim kodeks mushaf seperti ini yang dimana berasal dari alam surga dilemparkan ke bumi lalu diberikan kepada para nabi. Tidak seperti itu makna pewahyuannya Al-Quran, tidak seperti itu. Makna unjila tidak seperti itu. Tetapi dengan saking keagungannya pewahyuan tersebut dan saking maha kuasanya Allah menurunkan firman-Nya kepada para nabi, menurunkan kitab unzila, nazala. Saking maha kuasa dan saking agungnya pewahyuan tersebut sampai-sampai akal manusia pun nggak mampu memvisualisasikan seperti apa proses pewahyuan itu turun kepada para nabi. Nah, jadi bertanya-tanya bahwa terus Al-Quran itu atau kitab-kitab terdahulu itu turun kepada para nabi seperti apa? Ya wallahu a'lam. Itu kuasanya Allah. Karena dilandasi dengan kata nazala tadi. Begitu. Makanya itulah kebiasaannya orang Kristen memahami kitab, memahami sesuatu itu cuma dalam bentuk materinya saja. Tuhannya muncul, kitabnya dituliskan, dikarang, aku membukukannya dan aku menuliskannya.
Aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Tuhannya muncul. Jadi sesuatu tersebut yang tadinya goib berlandaskan dengan kekuasaannya Tuhan. Jadi semuanya itu maunya cuman dalam bentuk materi yang bisa dilihat, diraba, dipegang, dirasa. Harus muncul di atas permukaan bumi, bisa dilihat oleh mata telanjang manusia. Padahal tidak seperti itu. Makna pemaknaan Unjilat tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam surat 42 ayat yang ke-52 tadi, Al-Quran diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk ruh, berarti ya diturunkannya, diberikan pewahyuan Al-Qurannya seperti apa ya, wallahu a'lam. Karena ya berbicara ruh itu konteksnya gaib. Kita manusia ini hidup dalam tubuh kasar, bukan makhluk halus. Kita tubuh kasar. Kita nggak tahu seperti apa Al-Quran itu turun dalam kepada Nabi Muhammad seperti apa. Karena konteksnya ruh, pewahyuan. Dan yang kata nazala tadi. Begitu. Jadi kalau misalkan kitab itu dipahami, yang dimana mushaf itu berasal dari alam surga, diturunkan ke bumi, lalu diberikan oleh para nabi. Oh, tidak seperti itu. Kalau misalkan Kristen memahami seperti itu, ya monggo saja, itu pemahaman kalian. Pemahaman kita seperti ini. Makanya jangan kebiasaan membawa perspektif pemahaman kalian untuk memahami Islam. Salah alamat, bro. Demikian. Pak, permisi sudah selesai. Habis waktu ya. Pak. Ya, silakan. Ya. Aku cek. Ya. Quran itu perlu tafsir gitu sekali diterjemahkan atau tidak usah pakai tafsir, terjemahkan langsung. Aku tahu itu Quran itu sekali diterjemahkan pakai beberapa banyak ilmu, itu terjemahnya tidak mudah. Tapi coba Bapak, aku mohon dengan sopan, terjemahkan surat 24 ayat 60. Coba terjemahkan dari bahasa Arab ke Indonesia. Saya tantang Pak Zuma. Kan bisa bahasa Arab, bukan umat terjemahkan. Itu kan berdasarkan original teks kan? Terjemahkan dari ke Arab ke Indonesia. Buka surat 24 ayat 60. Coba terjemahkan. Kenapa rupanya? Untuk menunjukkan Bapak bisa bahasa Arab, Bapak bisa original teks, Bapak bisa baca Quran dan ngerti bahasa Arab secara serius. Saya bisa baca Quran, kenapa rupanya? Kalau menerjemahkan bisa tidak? Menerjemahkan dari Arab ke Indonesia tanpa terjemahan, pakai ilmu. Bisa. Nah, dan sekarang buka surat 24 ayat 60, terjemahkan dari Arab ke Indonesia. Coba. Wal kawaid, ya, ini berbicara mengenai asas-asas atau aturan atau yang tua atau yang sudah lewat masa. Mina, dari nisa, perempuan-perempuan, lati, yang la, tidak. Kemudian yarjuna, mereka ingin, likahan, kawin, nikahan. Lalu kemudian falaisa itu maka tidak. Lalu kemudian alaihinna, atas mereka, atas perempuan-perempuan ini, junahun, pelanggaran. Lalu kemudian bahwa yuda'na, mereka menanggalkan atau melepaskan thiyabahunna. Thiyabahunna itu penutup diri atau pakaian mereka atau kain mereka. Terus ghairah, selain atau tidak. Mutabarrih, jangan menampakkan atau memperlihatkan atau membuat dia ke permukaan. Terus bizina, jadi di sini diterangkan dengan perhiasan atau sesuatu yang elok atau yang indah. Wa'an, dan ketika dan jika yastafifna, mereka berlaku sopan atau baik, ya, itu sama. Khairun ini lebih mulia atau lebih berfaedah atau lebih baik. Lahunna, bagi mereka, bagi perempuan tadi. Wallahu, demi Allah, sami'un, Allah itu maha mendengar. Alimun, Allah itu maha mengetahui. Terus apa yang jadi masalah? Yang jadi masalahnya itu apa yang dimaksud dari yada'na thiyabahunna, melanggalkan pakaian? Bapak tahu nggak apa yang Bapak artikan? Bapak tahu nggak apa yang Bapak baca? Tahu, itu tadi saya sudah mengatakan kepada Anda.
Nah, maksudnya dipakai itu apa? Tentang Berapa tadi, Bro? ya, Nanti ini ya si Alberto Apa yang Anda permasalahkan? Gurunda si Alberto ini ngaco aja nih, nggak ada nih gini. Boleh saya bicara, Bro? yang Boleh nggak dipermasalahkan. saya bicara? Boleh nggak saya bicara? Ya, boleh. Izin ya, Berto ya. Tadi saya mendengar penjelasan Sueb ya tentang ruh. Ternyata pernyataan Quran Nabi tidak mengetahui tentang ruh, Sueb lebih tahu dari Nabi. Oke. Saya bantah dengan Quran ya. Apakah surah 4252 itu adalah Quran? Sueb, kamu buka surah 41 ayat 3. Jadi Quran itu bukan bentuk ruh, Sueb. Itu kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan-bacaannya itu dalam bentuk jilid, buku dalam bahasa Arab. Nih, diturunkan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sebuah kitabun yang dijelaskan dengan ayat-ayatnya sudah terjilid, Sueb, bukan bentuk ruh lagi. Jadi gini ya, saya harap kawan-kawan Islam ini dalam mensyariatkan agamanya, saya harap pahamlah tentang isi kitabnya biar tidak umat yang mendengar menjadi bimbang atau gimana. Gitu, Bro. Coba lanjut. Saya coba tanggapi ya. Bentar. Saya ingin menyarankan kepada Herdi, boleh Anda berdiskusi, tapi setiap diskusi mau bicara sebelum dan sesudahnya jangan kau anggap paling pinter dan merendahkan orang-orang di sini kamu, Herdi. Gak apa-apa. Oh, Sueb. Gini, Sueb. Suruh Herdi baca original teks biar kita apple to apple, Sueb. Oke. Apple to apple, Sueb ya. Suruh Herdi baca original teksnya, bahasa Bible-nya, kemudian bahasa Al-Quran biar apple to apple. Nah, monggo Herdi dibacakan. Bacakan sekarang ini. Saat ini. Biar apple to apple kita. Jangan sok pintar-pintar aja dia. Gak ada interlinear di situ ya? Enggak. Senjatanya terlalu ini, Bro, kekanak-kanakan. Mulai lagi. Nah, kamu takut apa gimana tadi kamu nganggap paling pintar, kamu membodohkan orang muslim di sini kamu. Enggak gini, suruh dia baca original teks the Bible-nya sendiri juga. Biar kita apple to apple. Jangan sosok pintar lah sini kita. Oke, suruh dia bacakan original teks. Original teks Bible-nya sendiri. Itu sih narasi orang terpojok lari ke situ. Enggak, bukan terpojok, kita harus apple to apple. Gini Bang Edi, gini kan nanya. Seakan-akannya Bang Edi lebih paham. Bacakan tadi. Makanya tolong dibacakan dulu kalau memang paham. Ya, silakan jelaskan saja. Ya, bacakan. Jelaskan saja. Tidak bisa. Siapa lu ngatur-ngatur Quran ya? Yang punya Quran siapa? Yang ngatur. Kalau kebiasaan perkosa kitab orang jangan bahkan ke kami. Bacakan Herdi biar kita apple to apple Herdi. Nanti dibaca ya. Silakan. Anda tidak bisa. Iya, saya kan membuktikan bahwa kalau cuma terjemahannya, kita akan terjemahan di sini. Ya udah, kamu jelaskan. Jadi, bisa nggak Anda nih? Bisa nggak? Kamu jelaskan kenapa bisa nggak Anda baca kamu nih? mengimani ruh, ya, lalu di sisi lain itu kitab yang tergabung pintar di sini. Jangan sosok pintar kau. Saya lihat sih nggak bisa berdiskusi kawan-kawan di sini. Ya udah, nggak apa-apa, kan lanjut. lu menjudge kami. Kita katakan kami yang paling bodoh. Jadi makanya kami minta secara original teksnya lu baca. Ini kan fakta. Kalian mengimani Quran itu ruh. Tapi di sisi lain, ya bentar Emil, kalian mengimani Quran itu ruh. Lalu di sisi lain itu kitab yang sudah dijilid. Nah ini kan kontradiksi. Jelaskan kontradiksi itu. Masalahnya Bang Emil.
Jadi lebih paham, makanya kayak iklannya apa? Ya, makanya iklannya jelas. Ya, makanya ya Al-Quran tadi Al-Quran tadi Ustaz. Itu dia baca Ustaz. Al-Quran tadi Ustaz. Keroyokan, ayo. Al-Quran tadi Ustaz. Boleh saya Kita lebih apple. boleh saya menjelaskan kepada umat terjemah? Ya, jelaskan. Iya. Jadi Al-Quran itu Dia nggak paham maksud saya tadi. tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Dinda Suhaib. Jadi Al-Quran itu tidak jatuh dari langit berupa buku. Kenapa dikatakan kitabun? Situ jelas berbicara mengenai sesuatu yang akan terjadi, yang akan berlaku. Nah, apakah kemudian ketika Al-Quran itu disebut ruh, diwahyukan, dinuzulkan melalui perantaraan malaikat dengan membawa buku, atau itu adalah merupakan ilham, pewahyuan? Betul, disampaikan melalui pewahyuan, makanya disebut ruh. Nah, ruh ini berupa wahyu, berupa pengajaran, berupa perintah, ketetapan, dan aturan. Apakah kelak akan dibukukan? Dibukukan, makanya disebut kitabun. Itu. Jadi bukan berarti kitabun itu jatuh dari langit, kedebuk, datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Makanya diterangkan yang tadi oleh Adinda Suhaib, zalikal kitabu. Nah, apakah kemudian kitabu di sini sudah berbentuk kitab? Tidak. Ini masih berupa salinan yang kemudian dibukukan. Maka dia nantinya menjadi kitabun. Menunjuk kepada masa yang akan datang, berubah dia menjadi kitab, dan itu pasti adanya. Sama ketika Al-Quran menceritakan tentang Injil. Dia juga mengatakan kitabun, menjelaskan tentang kitab. Tapi kitab apa yang kemudian diterangkan? Kitab yang dituliskan dengan tangan sendiri juga disebut sebagai kitab. Nah, apakah ada kitab yang dituliskan oleh tangan sendiri dan dikatakan itu dari Tuhan? Ada. Kitab teman Kristen. Itu yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Dan tidak ada yang kontradiksi. Sesuatu yang belum dibukukan, yang diterima dari Allah, namanya wahyu, ruh. Itu. Lalu kemudian setelah dibukukan, barulah disebut kitabun. Gitu Bang Herdi. Jadi harus belajar dulu kitabun itu bentuk isi muzakarnya kayak mana. Kemudian kitabun itu berdiri dari 4 huruf kayak ya, dan seterusnya, itu harus dipahami itu. Udah kapan? Udah boleh ngomong belum? Gini Gurunda. Boleh saya bicara, Bro? Boleh saya bicara? Bentar gini. Jadi masalah gini, yang dia koreksi cuma terjemahan. Kita kepinginnya dia itu untuk mengoreksi original teksnya. Kalau cuma terjemahan, ini umat terjemahan namanya Gurunda. Jangan dibuat mencret lah tamunya. Iya, kalau makanya saya tantang Serti tadi, kalau kepingin mengoreksi Al-Quran, harus koreksi original teksnya, yaitu berbahasa Arab. Kalau cuma terjemahan, berarti Anda jangan sok-sokan bilang Anda pintar di sini, Herdi. Itu maksud saya dari tadi itu. Oke, sudah ya. Oke, saya bawa lagi ayatnya ya. Jadi Bro, di situ tidak ada akan, tidak ada seperti narasi mau menubuatkan itu akan dibukukan, enggak. Itu terlalu prematur, Bro. Surah 41 ayat 3. Karena di situ jelas ya, Emil, kalau kamu mau belajar, kitabun itu adalah sesuatu bentuk, kata benda, kitabun, ya, itu sudah. Sebentar, jangan dipotong. Jangan bilang kamu mau belajar, kamu seolah-olah paling pintar loh. Itu di situ yang saya jengkel sama kamu, Herdi. Bisa nggak saya kasih saya waktu bicara? Kalian ngomong, saya persilakan. Bina. Maksudnya berlakulah kalian layaknya tuan rumah, oke? Boleh? Iya, silakan. Tapi kalau tamu yang konyol kan tidak mesti juga dikasih semua. Sebentar, Bro. Ya, Nanti kan? saya akan bawa data pendukung juga dari Quran. Santai aja. Jadi kitabun di sini jelas adalah sebuah kitab yang sudah dijilid, ya, dan diuraikan dengan ayat-ayatnya. Jadi tidak ada kata akan di sini, Bro. Kata akan itu santai, Bro. Tenang. Santai ya. Santai. Jadi jelas. Iya, saya tanya Quran terus, itu. apa masalahnya? Sebentar, Bro, sebentar. Di sini kan diturunkan dari Tuhanmu. Oke, aduh. Makanya, Bro, tenang aja, tenang. Diturunkan dari Tuhan. Aduh, ini kok. Sebentar ya, santai tuh, Bang. Rohnya terguncang.
bukan Kenapa ya? terguncang karena Kitabun kawan-kawan saya. fussilat ayatuhu Qur'anan Arabian Bro, liqaumin boleh ya'lamun. nggak saya ngomong, bro? Boleh nggak saya Iya, ngomong? dari tadi Anda dipersilahkan, Anda ngeluh Iya, sendiri. jangan, Kenapa? maksudnya jangan dipotong lah, bro. Jangan dipotong lah. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diturunkan? Sebuah kitab, kitabun dalam bentuk kitab yang sudah dijilid, dijelaskan dalam ayat-ayatnya. Ini yang menyatakan itu adalah sebuah kitab yang sudah terjilid, yakni bacaan. Nah, kalau ini ruh, Anda mau baca apa? Nah, kalau ini sebentar bro. Kalau ini ruh dalam bahasa Arab. Kalau ini ruh dalam bahasa Arab. Oke, paham ya? Jadi gini bro, saya ajak ke data yang satu sebentar, santai-santai. Nah, kenapa saya bukan mau merendahkan kalian bro, kawan-kawan. Saya mengajak kalian baca Quran biar kalian mengerti Quran itu seperti apa. Karena sebentar, santai-santai. Jadi dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin. Apa yang dibawa itu yang kalian maksudkan, itu yang dibawa adalah Quran. Oke? Nah, kalau ruh ini kan kata kerja di bawah. Oke, memang ini kata di bawah ini diselipkan ya supaya kesannya memang ruh yang dibawa. Tetapi memang kalau kata di bawah membawa itu kata kerja. Kalau membawa angin memang bisa dibawa angin. Menyampaikan itu lebih benar. Jadi mungkin saya akan tambahi kosakata. Mungkin di sini dalam hal ini tidak bisa kekurangan kosakata saya tambahi. Seperti itu bro, silakan. Iya. Jadi gini Bang Herdi, kami umat Islam itu kalau kata nazala itu atau nazala itu dari atas ke bawah, ya dari atas ke bawah. Nazala bihi ruhul amin. Artinya sesuatu yang kemudian dari atas diturunkan ke bawah. Apa ini? Inilah yang disebut dengan wahyu, yaitu Al-Quran. Ar-Ruh Al-Amin di sini ini merujuk kepada malaikat yang penyampai daripada apa yang dibawa itu, yaitu Quran. Nah, terkait dengan apa yang saudara katakan tadi, di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 2 diterangkan begini, yunazzilul malaikat birruhi. Artinya dia kemudian ya menurunkan para malaikat membawa wahyu. Wahyu di sini adalah ruh di sini adalah firman di sini adalah Al-Quran. Dengan apa? Min amri, dari perintah dari sang Allah, dari sang Tuhan. Nah, lalu kemudian ketika Anda masuk ke dalam surah Fussilat ayat 2, tanzilum minar rahmanir rahim, itu menerangkan tentang wahyu yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa wahyu ini? Al-Quran. Nah, kemudian Anda mengambil ayat ketiga, seakan-akan wahyu yang diturunkan itu adalah berupa kitab. Karena di dalam kitabnya, di dalam ayat ketiga dikatakan kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Padahal di sini diterangkan kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan. Nah, mana kitab itu? Al-Quran. Kok bisa? Lah iya, karena wahyu yang tadinya diwahyukan oleh Allah kepada Jibril, melalui Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kelak akan menjadi pengajaran yang inti poin ajarannya adalah ikra, baca. Maka ada yang membaca, ada yang dibaca. Ini yang dikatakan kitabun, bukan berarti yang diwahyukan pada saat itu berupa kitab. Gitu loh. Jadi Anda jangan kemudian, apa istilahnya ya, memahami kemudian Al-Quran dengan terjemahan, dengan pemahaman sendiri. Gitu Bang Herdi. Oke, saya jawab. Saya tambahkan ya. Saya tambahkan. Sebentar, Chef. Sebentar. Tunggu dulu. Lu ngomong gua diam. Oke. Nah, lagi-lagi kita melihat sebuah kecacatan logika atau gagal paham alias error ya yang dipahami oleh si Herder ini ya dalam surat yang tadi 42 yang dibawa oleh siapa? Pendeta Gary tadi kan? Surat 42 benar enggak? Ayat ke-52 kan? Benar enggak, si Gary? Betul. Ya kan? Nah, ini konteksnya kalau kita lihat tafsirannya Ibnu Katsir, kita lihat lagi tafsirannya. Kita ada tafsiran, tenang aja.
dari ayat ke-51 sampai ke 53 ya. Itu kan berbicara proses penurunannya. Proses penurunan bagaimana kitab-kitab itu diturunkan. Ya. Bukan dipahami secara Al-Qur'an itu dalam bentuk fisiknya, tidak. Karena setiap Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi, baik Nabi Musa, Nabi Daud, Isa Al-Masih, ya, dan juga Nabi Muhammad, ya. Itu proses penurunan tadi kan saya sudah jelaskan, dilandasi dengan kata nazala itu. Itu berbicara tentang proses penurunannya. Bukan berarti semata-mata kitab itulah langsung simsalabim abrakadabra diberikan dalam bentuk kodeks. Kodeks itu merupakan sistem penyusunan berdasar yang dimana penyusunan tersebut dilakukan oleh para nabi, lalu para sahabat kan mencatat. Nah, itu proses pengkodifikasinya. Tetapi pemberian isi dari Al-Quran itu sendiri itu diberikan dari Allah, diberikan kepada para nabi. Itu kan dilandasi dengan kata nazala tadi, yang dimana jangan dipahami yang namanya kitab itu mushaf, kodeks berasal dari alam surga, diturunkan ke bumi lalu diberikan kepada para nabi. Kata nazala tidak seperti itu. Jadi jangan kebiasaan kalian memahami sesuatu itu harus berupa materi yang bisa dilihat menggunakan mata telanjangnya manusia, membawa pemahaman tersebut untuk memahami kitab kita. Siapa kalian ngatur-ngatur? Kita udah ada pemahamannya tersendiri, ada asbabun nuzulnya, ada nausorofnya, ada baloganya, ada tafsirannya, ada hadis-hadis yang mendukung, ada asbabul wurudnya. Apakah kalian mematuhi kaidah-kaidah pemahaman tersebut? Jawabannya kan tidak. Ya, kalau ingin memahami Al-Quran itu sendiri, otomatis suka tidak suka, wajib tidak wajib, kalian harus juga mempelajari beberapa pintu-pintu pemahaman tadi. Baru bisa memahami Al-Quran secara baik dan benar, biar nggak saraf. Itu berbicara terkait dengan proses penurunannya. Bukan Al-Quran dipahami secara fisik. Tunggu dulu. Kalau Biblos kan berbeda. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Dibukukan kan. Lalu diberikan untuk jadikan kitab suci. Tapi Al-Quran tidak seperti itu. Kalau Al-Quran proses pengkodifikasiannya saja. Yang dimana Rasulullah itu mendikte kepada para sahabat. Lalu para sahabat mencatat. Lalu dijadikan sebuah kodeks. Mushaf. Itu berbicara terkait dengan proses penurunan Al-Quran. Yang dimana dalam bentuk roh tadi, dalam bentuk roh itu, ya, kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-85. Ya. Itu dikatakan, fayas'alunaka 'anir ruh qul liruhu min amri Rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuannya sedikit. Nah, berarti Al-Quran surat 42 ayat yang ke-52 tadi diturunkan melalui proses penurunan roh, proses penurunan tadi melalui dalam konteks roh gitu kan. Nah, itu kan dilandasi juga dengan kata nazala tadi. Zalikal kitabula unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nazala. Penurunannya saja kita nggak tahu persis seperti apa. Apalagi roh diberikan pengetahuan hanya sedikit. Seperti itu. Jadi jangan membawa kebiasaan pemahamannya kalian yang dimana proses kitabnya kalian itu dimana aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Tiba-tiba muncul secara fisik. Sedangkan kitab tersebut saja nggak sejaman dengan tokoh sentralnya. Demikian. Oke, sudah ya. Gini. Jadi bro Suma ya, saya tanggapi bro Suma. Kalau Anda mengatakan itu akan datang, artinya wahyu tersebut harusnya harusnya ada nabi selain Muhammad yang menarasikan Quran.
Karena kalian tahu, kalian tahu bahwa Quran itu nanti dibukukan di zaman Utsman ya. Paham ya? Nah, gini bro, kita baca lagi ya. Ini maksudnya baca dengan tenang bro. Santai, baru bisa mengerti. Memang ada sesuatu di sini yang kalian tidak mengerti. Oke, kita ulang ya. Kitab yang ini kitabun dalam bahasa kitabun, artinya sudah buku ya. Yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab. Ini sudah jelas kitab. Oke, kalau ini mau menarasikan yang akan datang, lalu bagaimana dengan ayat 4? Di sini yang membawa berita gembira dalam peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling. Ini bro, ini upah dari kitab itu, sebab akibatnya, paham nggak? Jadi ada sebab akibatnya. Jadi mereka membaca kitab itu, di dalamnya ada kabar berita. Nah kalau ini dalam berbentuk roh, saya mau lanjutkan. Kalau ini dalam berbentuk roh, maka satu, ini nggak boleh kitabun. Sebentar, aduh. Ini nggak boleh kitabun karena akar kata kitabun itu adalah kata benda. Lalu itu konsekuensi sebentar. Itu konsekuensi pertama. Kamu Konsekuensi jangan kedua, ngatur kitab orang lain, Herdi. Bro, santai. Nanti ditanggapi, santai. Nanti saya nanggapin, Herdi. Terus lanjut. Ya nanti. Konsekuensi kedua, ya harus ada nabi yang mendapat wahyu tentang ini, karena ini kitab Al-Quran dipercaya itu nanti dibukukan di zaman Utsman. Jadi di zaman Utsman harus ada nabi yang menerima wahyu ini, menurut Bro Suma. Ya, itu. Dua konsekuensi itu dulu kita bahas. Lalu tentang Su'eb sebentar sedikit lagi ya. Tentang Su'eb tadi, saya itu selalu ulang-ulang baca Qur'anmu, bentar ya. 149. Kalau kamu selalu larinya ke tafsir, ke inilah, kamu sedang mengatakan bahwa hujah Allah kan atas hal ini kan Quran adalah hujah Allah. Kamu mengatakan hujah Allah nggak jelas, nggak bisa dimengerti. Tapi di sini kamu baca surah 6 ayat 149, katakanlah Allah mempunyai hujah yang jelas. Ya, nah kamu dengan sendirinya mengatakan Allah nggak berhujah, Allah nggak jelas. Artinya Allah nggak bisa berhujah dengan jelas. Harus lari ke tafsir lah, ke inilah. Ya dengan sendirinya kamu sedang mengkhianati Allah. Jadi udah kebanyakan Herdi. Ya, saya bantah langsung dengan logika kamu. Silakan Om Farhan. Monggo, terima kasih. Saya minta izin Bunda, karena sepertinya neokorteknya nggak di kepala tapi di dengkul. Jadi memahami ruh itu tidak seperti itu ya. Ruh itu maknanya itu bisa banyak. Arti bisa berarti nyata, ruh bisa berarti metafor. Saya kasih logika kamu Herdi. Ketika Jakarta mempunyai ruh kehidupan, apakah Jakarta bisa lari-lari hidup? Maknanya seperti itu yang kamu mau? Tolong pindahkan neokortek kamu yang di dengkul itu, kamu coba taruh kepala kamu lagi. Terus yang kedua, narasi-narasi yang kamu bangun adalah narasi-narasi yang seolah-olah kamu paham. Kitab itu artinya juga adalah ketetapan. Bukan hanya berbentuk buku benda. Kamu mau pakai bahasa mana? Kitab itu dari bahasa Arab, kembalikan kepada bahasa Arab. Kitab itu berarti juga ketetapan. Bukan hanya berbentuk buku. Yang kamu pakai itu adalah KBBI. Yang kedua. Yang ketiga, ketika kamu mengatakan ruh di dalam Al-Quranul Karim adalah ruh. Ruh itu juga bermakna spirit. Semangat. Moralitas di sana. Jadi siapa yang mempelajari Al-Quran di sana mempunyai moralitas dan mendapat ruh untuk mempunyai moral yang lebih baik. Di dalam hadis Rasulullah jelas dikatakan lahu zahiru wal batinu. Al-Quranul Karim adalah hal yang ada nilai-nilai rohaniah atau nilai-nilai moralitas di sana, di samping nilai-nilai yang berbentuk wujud. Ada ruhnya di sana. Jadi ketika ucapan itu tidak hanya bermakna ucapan, tetapi ada nilai substansial, kontekstual di dalam perkataan itu. Dan kamu tadi menanggapi Akhi Su'eb yang mengatakan bahwa apakah hujah Allah tidak jelas? Saya tanya sekarang, kamu tidak paham, ya tidak paham, harus kamu paham.
Aku ngomong ini Herdi, kowe kuwi wonge goblok, wonge kowe ora ngerti apa-apa, kowe ini ngomong ini. Kamu ngerti nggak bahasa Jawa? Yang mengartikan harus orang yang paham bahasa Jawa. Kamu saya kasih pelajaran kimia yang kamu nggak paham, rumus-rumus kimia apakah salah? Ketika kamu nggak paham, orang otak kamu saja yang tidak nyampe menjadikan bahwa kamu tidak memahami kimia. Pada orang yang memahami kimia, dia paham dan dia jelas. Arti jelas di sana kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, hujahnya adalah orang-orang yang memahami bahasanya. Di dalam kembalikan ke dalam ayat Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada dengan bahasa Arab supaya kamu lebih mengerti. Artinya harus paham bahasa Arabnya, baik secara bacaan maupun secara tajwidnya, nahwu sorofnya, balaghahnya. Jadi tolong kamu ambil itu yang di dengkul kamu, letakkan di kepala. Jadi pola pikir kamu akan lurus nantinya ya. Terima kasih. Saya dapat tuh dikit, saya tambah dikit Bang Farwan mengenai tafsir ya. Kita mengenai tafsir ya. Loh, bukannya Bible Anda itu mengambil tafsir. Apa penulisan Anda kurang ini? Ada tafsir saya apa nama tafsir dari Yahudi? Matthew Henry. Iya, Matthew Henry. Itu butuh tafsir Bible Anda loh. Banyak kok. Itu sama dengan menampar muka Anda sendiri. Coba lihat di Bible Anda, di catatan sabda itu. Banyak tafsir-tafsir itu. Emang belum cukup yang tertulis? Tuh, terima kasih Bapak Farhan. Kita lanjut ya. Nah, kita contoh terkait dengan, tadi kan dia mengatakan terkait dengan basyara. Nah, di sini saya nggak membahas terkait dengan nubuatan, cuman kita pahami konteks basyaranya itu ya. Nah, tekstual ya. Nah, basyara itu artinya sebagai kabar, ya kan? Kabar gembira. Tuh, saya sudah saya lingkar ya, kelihatan ya? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ya. Apakah pada saat ketika Nabi Isa Al-Masih memberitakan kepada Bani Israel dengan memberitakan sebuah kabar gembira, apakah dalam hal ini umat Islam memahami Nabi Isa Al-Masih itu sedang memegang kitab? Jawabannya tidak. Karena apa? Landasannya pewahyuan tadi. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil ila rasulan Bani Israel. Dan kami mengajarkan, mewahyukan lagi, mengajarkan. Wa yu'allimuhul pengetahuan, memberikan pengetahuan. A'lam, ya kan? A'lam, pengetahuan. Kami mengajarkan kitab hikmah, Taurat, Injil dan kepadanya Nabi Isa dan juga menjadikan rasul kepada Bani Israel. Nah, pengajarannya Nabi Isa ini dalam konteks memberikan kabar gembira atau basyara, wa mubassiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingat, saya enggak membahas terkait dengan nubuatan. Saya cuma membahas pewahyuannya saja, ya. Jadi, kalau misalkan konteks kitab itu dipahami oleh si Herder tadi cuma dalam bentuk fisik, kodeks ya. Umat Islam nggak pemahaman sebatas itu. Tetapi saking maha kuasanya Allah mewahyukan kepada para nabi, sehingga kita pun nggak bakal tahu, nggak bisa divisualisasikan seperti apa wahyu itu turun. Dan juga pemberian kabar gembira Nabi Isa tadi, apakah pada saat itu jika kita memahami secara sorof nahunya dan makna leksikalnya dari basyara, apakah basyara itu berbentuk kitab? Kan tidak. Ya kan? Jadi jangan so tahu. Ya Herdi, jangan so tahu. Al-Quran itu yang mengimani kita yang lebih tahu. Dari bangun tidur sampai tidur kita yang baca, bukan kamu. Kamu bacanya Biblos, ya, Enarken Hologos, itu yang kamu baca, ya, dari Theos. Jadi basyara, ya, pada saat itu apakah Nabi Isa sedang memegang kitab lalu mengatakan ini loh Bani Israel kitab gue ini. Enggak. Tetapi apa? Firman-Nya Allah disampaikan kepada Nabi Isa pun menyampaikan firman tersebut kepada Bani Israel. Itu baru namanya pewahyuan. Dan basyara tadi, kabar gembira tadi. Bukan berarti basyara itu dalam bentuk kitab. Lalu Nabi Isa mengatakan, ini loh Bani Israel kitab gua nih. Aku mau sampaikan kabar gembira nih, ini kitab gua. Itu seperti itu.
Yang ini yang pertanyaan ini yang mengimani Al-Quran siapa kok yang ngatur-ngatur gitu ya. Jadi gitu, para nabi itu menerima wahyu bukan selalu dalam berbentuk kitab, tidak. Saya katakan tidak. Ya, itu merupakan perkataannya Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa bisa berani berkata seperti itu? Ya karena dia menerima pewahyuan dari Allah, menyampaikan firman Allah tersebut kepada umatnya tadi, Bani Israel tadi. Konteksnya basyara, kabar gembira. Bukan basyara itu dipahami sebagai kitab. Tunggu dulu. Coba kita lihat Biblos. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Lah kalau misalkan Kristen memahami seperti itu, ya monggo-monggo saja. Tapi jangan kebiasaan, tadi kan sudah saya peringatkan. Jangan kebiasaan pemahaman kalian dicampur adukan dengan pemahamannya Quran. Pemahamannya Biblos itu berbeda 360 derajat dengan Al-Quran. Kita pun ketika mengutip Biblos, kita masih mengutip juga tafsirnya Biblos. Gitu, masih mengikuti kaidah pemahamannya Biblos. Jadi, kalau ketika si Heather ini mengutip ayat Al-Quran tanpa mematuhi kaidah-kaidah pemahamannya Al-Quran, itu merupakan kesalahannya si Heather sendiri. Penonton yang lihat juga pada tahu seperti apa kemampuannya si Herdi ini. Ya kan? Ketahuan kan? Akhirnya kan? Basyara itu bukan berarti dalam bentuk kitab. Tunggu dulu. Gitu ya. Dan dalam hal itu, ya, yang namanya pewahyuan. Seperti tadi kata Nazala tadi. Yang dimana diturunkan bukan berarti mushaf atau kodeks tersebut berasal dari alam surga, dilemparkan ke bumi, lalu diberikan kepada para nabi. Tidak seperti itu. Kalau Biblos kan beda. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Ya udah jadilah buku, bisa kita lihat, bisa kita pegang. Tapi Al-Quran tidak seperti itu. Apakah pada saat Nabi Isa ngomong seperti tadi gitu kan? Ya bani Israel ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Apakah pada saat itu apakah pada saat itu Bani Israel itu memegang kitab? Kan tidak. Apakah pada saat itu Nabi Isa memegang kitab? Kan tidak. Tidak seperti itu. Jadi jangan membawa kebiasaan pemahamannya Kristianus, ya. Yang tadi aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Pemahaman tersebut jangan dicampur adukan ke dalam Quran. Jelas tertolak. Oke, sahabat-sahabat, dimanapun sahabat berada, kita sudahi dulu ya, karena udah 3 jam. Kemudian yang terpenting adalah poinnya kita sudah terima ya, mulai dari awal tadi tentang penciptaan Yesus yang adalah berasal dari sperma Daud. Kemudian kita sudah membuktikan secara data, kemudian mereka nolak, yaitu derita mereka ya kan. Yang terpenting kemudian kita sudah memahamkan bahwa yang terjadi adalah mereka menolak isi kitab mereka sendiri. Yesus adalah anak Daud, Yesus adalah anak Abraham, anak Adam, itu ditolak sendiri. Artinya bahwa ketika kita melihat hal ini terjadi, inilah bukti bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran terkait dengan orang yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu terbukti adanya. Sesuatu yang nyata di dalam kitab mereka, mereka tolak. Lalu apa yang mereka sajikan? Mereka menyajikan doktrin gereja aja yang mereka utamakan, kitab mereka tanggalkan. Dan itu tidak berlaku terhadap kita umat Islam. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Mungkin ada yang kecewa karena saya harus selesaikan tutup sampai di sini, tapi percayalah masih ada hari esok, masih ada sebentar malam dan seterusnya, di mana materi-materi kita ini akan bergulir ya, sepanjang kita masih diberi napas oleh Allah, maka sepanjang itu juga kita akan membentengi umat dari ronrongan akidah dari luar yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia. Saya kira begitu sahabatku, saya minta maaf ya, sekali lagi saya minta maaf kalau saya harus tutup karena saya ada rapat jam 2 waktu Makassar. Saya ada pertemuan dengan pengurus yayasan MMCI.
Oleh karena itu saya harus tutup dulu, nanti materi-materinya akan kita lanjutkan. Terima kasih sudah mendampingi channel kita, sudah mendampingi dialog ini, dan minta maaf ketika ada kekurangan dan kesalahan dari lisan saya manusia biasa, saya minta maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.